Halo semuanya, aku lihat kalian sudah sangat ramai ngobrol, hadir semua. Halo, kembali lagi di Day 2. Halo, gimana kabar kalian? Hari ini udah siap ya? Aku udah lihat nih ada yang bilang, Nini bilang semoga hari ini Kalita memilih tempat yang tepat untuk share ilmu. Udah kita udah cek bener-bener sinyalnya, suaranya semua. Jadi siap-siap hari ini ada banyak ilmu lagi yang akan kita bagikan. Halo, wah seneng ya kalau ini siapa yang mungkin aku nanyanya mungkin bukan siapa yang kemarin datang ya, tapi yang siapa di sini yang kemarin nggak datang? Ngaku kamu. Siapa yang hari ini baru coba ikut nih padahal udah day 2? Tapi nggak apa-apa kok walaupun ini day 2 nanti tuh Intan ya, Intan baru datang hari ini nggak apa-apa. Nanti ada rekap sedikit kok, oke? Kita akan ngomongin email marketing, sama seperti kemarin ini, pembahasannya itu gimana caranya email marketing ini bisa jadi cuan buat kalian. Jadi, aku juga mau ngingetin juga, again, matiin dulu notifikasi handphonenya biar fokus, terus habis itu siap-siap catat semua hal penting, moderator juga ada di dalam, moderator ini teman-temanku yang mereka tuh udah jago-jago banget sebenarnya, punya servisnya masing-masing memang, kalian juga bisa korek ilmu dari moderator ini ya. Mau di chat ini pun ataupun nanti juga si moderator akan menghubungin kalian buat teman-teman yang datang dari day one, pasti udah mulai di chat kan, terus sebenarnya kalian bisa nanya-nanya sama moderator karena mereka gila, penuh dengan pengalaman, penuh dengan cuan sejujurnya. Terus tetap aktif kayak sekarang, aku seneng banget lihat kalian aktif begini, sama respect ya ke teman yang lainnya. Aku seneng banget lihat kalian penuh dengan positive vibes kemarin tuh, walaupun kita ada kendala-kendala, tapi aku seneng banget kalian support kita terus, oke? Jadi day 2 ini kita akan lebih fokus ke bagian convert, gimana email marketing ini jadi cuan buat kalian pastinya dong, itu yang kalian mau kan? Again, agendanya ada sedikit aku akan bahas virtual assistant terlebih untuk teman-teman kita yang baru datang hari ini. Terus juga kita ngomongin intinya, dalamnya si email marketing, bahkan sampai live demo yang harusnya kemarin tuh kita akan ulang ke sini kok, tenang. Semua akan diberikan. Dan tentunya aku akan ngomongin SGBVA ya. Terus, ini adalah bonus yang akan kalian dapat karena kalian join hari ini. Email Marketing 101 ya. Terus abis itu ini sertifikatnya udah siap belum dapat sertifikat ini? Gila aku aja sampai tadi nanya boleh nggak sih aku juga dapat sertifikatnya? Karena bener-bener sertifikat SGB itu luar biasa dahsyat, itu yang membuat kalian jadi magnet banget. Kemarin aku udah nanya kenapa kalian join sesi ini. Kalau kalian nih masih misalnya kayak kalian full time mom, atau kalian juga mau kerja sambil traveling, atau bahkan kalau sekarang masih ada kerjaan di kantor, kalian bisa jadi VA. Mau kalian lagi macet-macetan di jalan, kalian mau kerjain lagi di bus atau lagi di MRT, kalian mau kerjain kerjaan tambahan-tambahan, bisa banget. Atau sebelum tidur, yang sekarang kerjanya dikit-dikit nonton Netflix, mendingan spare waktu untuk 30 menit, apa kayak translating misalnya, itu bisa banget, oke? Karena kamu layak dapat lebih, mau dapat cuan lebih, aku banget tuh selalu mikirin cuan lebih, atau waktu lebih, atau kesempatan lebih bersama dengan keluarga yang semakin tua tentunya. Mau anak kita sekalipun pun semakin besar kan juga. Terus ini juga aku ingetin lagi, fenomena apalagi di Indonesia gini, ya ampun PHK-nya tuh ada banyak banget, tinggi banget sekarang kan. Jadi jangan mau jadi salah satu orang yang nanti bakalan kepusingan. Kalau misalnya amit-amit banget kena PHK, seenggaknya kan kalian ada saving-an dong, ada kerjaan tambahan lain ini. Pun sebenarnya ada banyak banget orang-orang yang masih awalnya tadinya sambil kerja nih, sambil jadi VA, tapi kok dilihat-lihat kalau dibandingin jam kerjanya, kok masih untungan sebagai VA ya. Akhirnya lama-lama dia tambah lagi kliennya, jadi yang ini bisa dilepas. Dan tentunya sudah banyak sekali yang bisa menemukan kalau uangnya itu lebih banyak di VA. Kalian bisa buktikan sendiri nanti, oke? Dunia yang sangat amat tidak aman ini, kalian harus coba cari cara lagi, karena kita nggak bisa naruh satu hal di satu keranjang. Sedangkan kalau kita mau kabur ke negara lain misalnya, berarti kan kita ninggalin tanah air, kita ninggalin keluarga, kita ninggalin teman-teman kita gitu. Kita cari tempat tinggal baru, emang gampang gitu. Habis itu kayak misalnya pindah ke Eropa nih, karena udah banyak banget kan Eropa yang bilang kekurangan orang misalnya. Itu kan kita pindahan lagi barang-barang, aku aja yang kemarin udah aku bilang korban banjir ya, itu aja pindahan dari lantai 1
ke lantai 2 aja melelahkan, apalagi darah ya ibu bapak, ya kan toh. Jadi kita mulai aja dulu dengan kerja remote, karena kalian bisa di rumah, kalian bisa di kafe, tapi tetap bisa cuan. Kayak kemarin kan bilang kan aku bisa ngaso-ngaso di kasur sambil kerja, yang penting yang gimana caranya masuk nih duitnya, kita buka pintu dulu. Dapat gaji luar negeri, tapi di rumah, di kamar, makan juga makanan rumah, yang masak sendiri, punya waktu buat masak, jadinya lebih hemat, lebih bisa beli dikit lagi, aku lagi beli rumah, lagi renov baru. Kalian kenapa ini tidak positif, tapi foya-foya diriku aja aku untuk ngelakuin. Teman-teman bisa memilih untuk coba cari duit sendiri. Coba cari duit sendiri, tapi aku nggak punya waktu. Jadi aku harus gimana asisten. Setelah baru deh menemukan tuh, mulai dari klienku yang Azerbaijan, Malaysia, Indonesia, Singapura, India tuh klienku. Tapi sekarang aku cuma megang satu, karena tapi satu klien ini aja udah mengcover semua yang kemarinnya 5, bahkan lebih dari yang 5 kemarin itu. Karena sekarang sudah dianggap expert, udah pengalaman gitu. Jadi rate aku sudah naik. Dari tahu Alita dengan segala ceritanya gimana dia 2022 dia akhirnya resign ngurus anaknya, terus dia bangun digital agent sendiri, terus dia juga pegang klien dari US, di Singapura, dari New Zealand. Terlebih ya hal yang paling dia utamakan adalah email marketing. Makanya di sini aku tahu kalian ramai datang sini karena kalian mau pelajarin email marketing kan. Again, virtual assistant itu bukan personal assistant ya teman-teman. Virtual assistant itu apapun yang kalian mau lakukan tapi kerjanya remote. Jadi kalian bisa di rumah, bisa di kafe. Kalau personal assistant kan artinya kayak ya udah kerjaannya cuma bantuin. Misalnya kalian personal assistant untuk CEO, kalian jadi assist si CEO ini. Padahal sebenarnya virtual assistant tuh ada banyak banget. Contohnya ya, ini kalian mau jadi graphic designer, itu juga virtual assistant. Walaupun sini kayak kalian mungkin sering dengar apa bedanya freelancer sama virtual assistant? Freelancer tuh biasa dikerjain cuma project kan. Virtual assistant tuh biasa di hire yang kayak long lasting, lebih kayak ada kontraknya lah, bukan yang cuma sekali cabut gitu. Kayak semacam kalian bisa kerja WFH terus lah gitu. Mau apapun tuh, mau scheduling management, mau social media management, mau engineering, apapun yang kalian kerjakan secara remote itu adalah hal-hal yang kalian lakukan sebagai VA. Ini semua kalau kalian mau jadi VA nggak usah takut, wajar kalau kalian sekarang bingung, karena dulu aku pun juga bingung. Segala sesuatu yang kalian mau tahu soal jadi VA itu bisa dipelajarin dalam waktu hari ataupun minggu. Gampang banget kalau jadi VA. Ini contoh klien yang bisa kalian dapetin, mau itu hotel, mau itu pelatih coaches gitu, yang parenting coaches, love coaches, fashion lah, dentist lah, apapun itu. Bahkan aku sekarang di dunia cloud providing, yang tadi aku nggak kepikiran sama sekali, aku dulu pilihnya interior design. Jauh kan? Contoh lagi ini yang si beginner ini dapat 8 sampai $15 per jam. Contohnya adalah dia yang langsung dapat $12 per jam pas waktu dia masih awal-awal banget baru lulus. Nah, sekarang kayak si Angelin ini yang sudah dianggap experience, sudah berpengalaman, itu sudah 20 sampai $50 per jam. Aku pun sudah di dalam angka yang itu. Enak nggak sih kalian kalau pikir-pikir ya, yang masih kerja kantoran ataupun si suaminya lah yang kerja kantoran, kalian hitung jam perjalanan plus di kantornya, jam makan siang berarti juga dihitung ya karena itu ada di kantor. Terus sama jam pulangnya, itu aja kalau kalian hitung terus dibagi nih, dibandingin sama gajinya
gaji kalian dapat dari kantor, dapat nggak segini $20 sampai $50 per jam? Kalau nggak dapat, kalian udah milih pekerjaan yang tepat kah? Again, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita panggil sekalian yuk Alita, supaya bisa langsung ngomong nih, karena kemarin dewannya harus kita sedikit rekap. Hai Alita. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Sekarang udah dilihat kan Alita sudah di tempat yang tepat kan teman-teman? Di tempat yang tepat ya. Oke, teman-teman ketemu lagi, masih semangat dari email marketing. Yang kemarin belum nonton, aku mau kenalin diri dulu. Aku Alita, aku punya pengalaman kerja 11 tahun di marketing, dimulai dari sosial media, digital marketing. Sebentar, aku belum ganti slide-nya. Oke. Aku ganti belum ya? Oh udah ya. Belum muncul, muncul kayaknya. Oh, Kak Lis tolong di stop dulu. Aku udah stop. Oh, kok ini aku belum ya? Aku belum bisa. Nah, baru deh nih, aku bisa. Nah, udah iya. Muncul kah? Udah. Muncul ya. Jadi punya pengalaman kerja 11 tahun di marketing, dimulai dari sosial media, digital marketing, termasuk di dalamnya ada email marketing juga, di local company maupun di multinational company. Lalu tahun 2023 aku join SGBVA dan Oktober 2023 ya, aku join SGBVA dan November 2023 sebelum lulus aku udah dapet klien internasional pertamaku. Nah, aku mau recap cepet aja nih buat kalian udah datang maupun yang belum. Jadi kemarin tuh kita udah di sesi kemarin tentang pengertian marketing, terus perbedaannya dengan media sosial. Kenapa aku compare dengan sosial media, karena punya background as a social media specialist dan cukup lama dulu di awal karirku. Terus kedua karena teman-teman pasti lebih kayak common gitu sama sosial media, lebih paham karena dipakainya daily. Nah terus udah gitu juga belajar basic structure dari email marketing yang efektif itu seperti apa, sama platformnya gitu. Nah, teman-teman, jadi aku juga mau kasih nih bonus ebook buat teman-teman yang udah semangat banget belajar dari kemarin sampai hari ini juga masih datang lagi. Aku akan kasih bonus book lagi yang berisi rekap dari day one, terus abis itu tips gimana caranya winning email marketing klien, cara nawarin email marketing service klien itu gitu, yang mereka tuh belum pakai email marketing, terus kita mau nawarin itu gimana caranya. Nah itu ada bonus yang akan aku kasih gitu ya. Terus ini cuman again recap sebentar lagi untuk email marketing versus social media. Jadi ada komunikasi langsung, terus audiens itu jadi milik kita, umur panjang, personalisasi, segmentasi, otomasi, itu hari ini ya akan kita lebih detail. Nah terus bedanya lagi dengan sosial media, tingkat engagementnya lebih tinggi, terus lebih cocok buat konversi dan jualan, return on investment-nya juga lebih gede, return of investment-nya. Terus abis itu juara banget buat jaga pelanggan, jadi buat loyalitas tuh lebih oke gitu. Oke, ini tadi ya juga, terus struktur dasar email marketing. Nah sekarang di day 2 itu kita akan belajar email marketing itu bukan sekedar kirim email ya, jadinya bukan kayak sembarangan pakai Gmail, pakai Yahoo Mail gitu, bukan ya teman-teman. Ini beda gitu ya. Jadi pakai platformnya khusus gitu kan. Terus yang pasti kita akan belajar tentang subject line, karena subject line itu kan seperti yang kita udah singgung kemarin bahwa itu part of basic email marketing gitu kan. Jadi kita akan dalemin lagi hari ini untuk
tentang subject line yang bisa bikin orang membuka, membaca, dan take action gitu kan. Selanjutnya mau ngapain nih, beli nggak nih gitu kan. Nah, ketiga hal itu sebenarnya ya dari mulai kayak sama take action gitu, itu sebenarnya kan adalah metrik utama yang harus diperhatikan seorang email marketing spesialis nih teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas detail juga untuk metriknya tuh. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Jadi email marketing itu bukan cuma kirim email, tapi harus bikin penasaran. Nah, bikin penasaran itu dengan apa? Dengan si subject line itu nih kalau mau dibuka di awal gitu kan. Baru kalau misalnya udah dibuka, body copy-nya juga menarik, terus CTA-nya juga harus bikin orang mau take action gitu. Nah, kemarin tuh udah banyak juga tuh yang DM aku nanya gitu, maksudnya kayak kira-kira subject line yang bagus sih Kak gitu. Nah, aku tuh udah pilih nih dari sebagian teman-teman yang udah pada DM aku banyak itu, aku pilih empat orang yang dikit aja. Aku mau dong ke teman-teman ini kan aku baca nih beberapa pada bilang putus-putus suaranya. Tapi yang lain gimana? Banyakkah yang ngerasa putus-putus? Karena aku dengar Alita baik-baik aja nih. Enggak kan? Aman. Oke, good, thank you aja. Lanjut Alita. Oke. Jadi aku udah pilih 4 subject line dari yang udah pada DM aku. Sebentar aku bacain, sekalian aku kasih feedback. Yang pertama dari Kak Anissa nih. Anissa itu ada kasihnya hemat lebih banyak dengan diskon spesial ini gitu. Nah, kelebihannya dari si subject line Kak Anissa ini itu jelas tuh menawarkan diskon dan manfaat. Karena kalau dari aku ya, itu bisa lebih spesifik lagi tentang diskon dan batas waktunya untuk meningkatkan urgensi. Nah, misalnya contohnya revisinya tuh kayak gini. Diskon spesial, hemat hingga 50% hanya sampai besok gitu ya. Jadi ada spesifik waktunya, ada isinya, terus ada diskonnya juga disebutin gitu. Oke. Terus udah gitu, yang kedua itu dari Kak Gina. Gina itu dia nulisnya gini, harga tuh waktu terbatas, hanya cek email ini yang dapat kejutan. Nah, kelebihannya nih, menarik perhatian dengan urgensi dan eksklusivitas. Ini bagus berarti. Saran perbaikannya bisa spesifik juga tentang kejutannya tuh kayak apa gitu, tapi udah oke. Ini udah oke. Jadi, kenapa sih harus lebih spesifik? Supaya meningkatkan daya tarik, gitu kan. Terus contoh revisinya itu seperti ini nih, flash sale, hanya yang buka email ini yang dapat kejutan spesial, kayak gitu. Gitu. Terus yang ketiga itu dari Kak Rahma, itu dia gini, hemat 50% koleksi outfit cantik untuk hari raya gitu. Nah, kelebihannya tuh jelas, debut ada 50% dan menarik perhatian ya, koleksi outfit jelas gitu, apa sih yang mau ditawarin gitu. Saran perbaikannya bisa tambah elemen kayak urgensi juga untuk bisa memotivasi pembeli ya supaya cepet gitu. Contohnya kayak gini, hanya hari ini gitu, outfit cantik lebaran atau outfit cantik hari raya diskon 50% kayak gitu. Jadi ada urgensinya gitu loh. Oke, yang terakhir dari Kak Alia. Nah, Kak Alia ini menurut aku unik ya, karena dia tuh kasih subjeknya, dia ada namanya gitu. Jadi kayak first name gitu. Misalnya kayak Alita, ini saat yang pas nih buat belanja produk impianmu gitu. Nah, kelebihannya itu personalisasi dengan nama, karena menyebut menyebut nama, sudah gitu nyebut impian juga, jadi meningkatkan daya tarik emosional kita gitu loh. Nah, saran perbaikannya bisa tambahin faktor urgensi juga atau insentifnya gitu loh. Berapa diskonnya berapa atau apa gitu loh yang ditawarin. Dan revisi contohnya tuh ini udah bagus ya tadi. Oh ya, kenapa? Ini emang slide-nya masih di live feedback kok, karena Kak Alita lagi share feedback untuk 4 orang itu aja, enggak ganti slide kok. Lanjut. Oh, kenapa? Ada yang tanya ya? Dikira mulai. Oke. Oke, iya masih live feedback karena ini aku lagi live feedback ada
4 orang yang aku live feedback ya, yang udah kirim DM ke aku gitu teman-teman. Nah, yang tadi itu revisi contoh, karena aku udah suka ya dengan ada first name-nya itu kan personalized banget. Jadi itu aku juga tetap pakai. Tapi mungkin gini, Alita produk info diskon besar belum kehabisan. Nah, jadi tuh ada apa ya, lebih menarik kayak udah mau habis gitu. Jadi kan sampai kehabisan deh nih, dan diskon besar juga gitu. Walaupun nggak ditulis ya kayak 50%, 70% enggak, tapi kan diskon besar gitu. Itu kan ada kayak apa namanya, di mention gitu. Ininya value-nya gitu. Nah, oke. Nah, ini aku ganti slide ya, teman-teman. Udah ganti belum? Udah ya? Udah ganti belum? Oh, udah ya? Nah, untuk jadi ini masih ngebahas subject line. Jadi yang tadi live feedback itu makasih banget teman-teman yang udah ngirim. Dan sekarang aku mau bocorin gimana sih caranya teman-teman tuh bikin subject line yang menarik gitu kan. Nah, ini jadi diinget-inget nih, aku punya formulanya biar teman-teman gampang ingatnya. Itu ada for you gitu kan. Urgent, useful, unique, ultra specific. Urgent itu seperti apa sih? Jadi ada sense of urgent, rasa FOMO, kasih batas waktu biar orang gercep buka. Terus useful itu seperti apa sih? Useful itu seperti overvalue, benefit, solution gitu. Terus uniknya itu beda dari email lain gitu, yang bikin orang tuh kayak mau buka gitu. Terus bikin jangan sampai kelewat nih gitu. Karena kan gini, kita dapat email setiap hari, terus scroll. Nah, kalau subjeknya udah menarik itu pasti orang klik gitu. Terus sama yang terakhir adalah ultra spesifik, langsung to the point, kasih alasan jelas kenapa sih harus dibuka kayak gitu ya. Oke, aku juga akan kasih contoh lagi subjek email yang menarik perhatian itu seperti apa. Contohnya kayak gini, cuma 24 jam diskon spesial untuk produk favoritmu. Kayak gitu. Jadi ada urgensinya tuh kan, cuma 24 jam. Terus ada useful juga, diskon spesial gitu. Terus unik, produk favoritmu gitu. Terus yang kedua, barang favoritmu habis. Itu ada unik, terus check out sekarang sebelum habisan. Nah, itu ada urgency juga. Terus yang ketiga, gratis ongkir hari ini. Nah, tambahkan ke keranjang sekarang. Nah, itu kan juga ada urgensinya, hari ini, sekarang gitu kan. Terus gratis ongkir itu kan sesuatu yang useful gitu. Tambahkan ke keranjang. Nah, itu tuh unik kan gitu. Terus ada ini juga yang unik juga, kode diskon rahasia di dalam. Jadi orang tuh kayak yang, wah apa nih gitu, terus mau buka kan kode rahasia apa gitu. Terus cek sebelum hangus. Itu ada urgensinya juga. Terus yang terakhir, siap-siap promo eksklusif untuk pelanggan setia dimulai sekarang gitu. Nah, itu juga promo eksklusif itu kan useful. Terus untuk pelanggan setia itu spesifik banget tuh kan, ultra spesifik dimulai sekarang tuh. Jadi sebenarnya gini teman-teman, dari for you tadi itu ya, urgent, useful, unique, ultra spesifik, itu nggak harus selalu ada 4 itu di satu sentence subject line kita gitu loh. Bisa kayak cuman 2, bisa kayak cuman 3, bisa cuman 4, bisa 4 ya, atau even cuman 1 aja itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang jelas jangan malah maksain kayak empat-empatnya harus ada, terus habis itu jadi dipaksain, akhirnya malah jadi apa ya, kayak ngasal bikin ininya ya, subjek lainnya jadi nggak sesuai dengan target audiens, nggak sesuai dengan produk yang kita mau tawarkan, atau nggak sesuai dengan brand image kita gitu, karena saking mau maksain 4-empatnya itu masuk gitu. Jadi jangan juga seperti itu ya teman-teman gitu. Oke. Email marketing itu adalah pesan yang tepat ke orang yang tepat di waktu gitu. Nah, sekarang kita mau masuk lagi nih ke materi selanjutnya, yaitu the audience. Oke. Audience-nya email marketing itu siapa sih? Nah, ya, itu kumpulan orang sudah memberikan alamat email mereka karena mereka itu tertarik dengan bisnis, produk, atau layanan kita gitu. Jadi kalau kita email ke orang yang tidak tepat, terus mereka tidak
ya pastinya mereka nggak akan buka gitu, nggak akan take action gitu. Nah, kalau kita kirim ke audiens yang pas, yang emang target audiens kita, mereka lebih mungkin untuk membaca, berinteraksi, dan membeli dari kita gitu. Setelah itu kita harus grouping juga nih teman-teman, grouping, kita klasifikasikan. Bentar, aku ganti slide dulu. Nah, ini, kenali audiensmu. Jadi kita grouping lagi dari audiens kita itu. Ada 3 nih, calon pelanggan, pelanggan setia, sama pelanggan lama. Gitu. Jadi calon pelanggan itu subscriber baru yang butuh edukasi dan perhatian. Pelanggan setia, pembeli lama yang udah bisa dikasih update atau promo-promo eksklusif. Nah, kalau yang terakhir pelanggan lama atau tertidur ya gitu, itu perlu email re-engagement biar aktif lagi. Misalnya dikasih promo khusus atau penawaran-penawaran spesial lah pokoknya gitu. Jadi nggak kayak langsung dipukul rata aja buat tiga audiensnya tuh langsung dikirimin email yang sama gitu. Nah itulah yang aku bilang di day one keunggulannya dari sosial media, karena kalau sosial media tuh ya udah kan di blast ke semua gitu loh, followersnya tua muda female male itu kan kayak semuanya dapat gitu ya. Dan walaupun ada algoritma yang mengontrol tapi tetap gitu dapat. Nah sedangkan kalau misalnya email marketing itu kita bisa klasifikasi audiens kita dan bikin konten yang lebih relevan buat audiens itu. Nah, itu adalah namanya segmentasi audiens. Kita masuk ke yang selanjutnya nih. Jadi the segmentation apa sih itu? Yaitu membagi audiens jadi grup yang lebih kecil berdasarkan behavior dan minat mereka. Kenapa penting? Karena yang tadi aku bilang lebih relevan, emailnya lebih banyak buka dan diklik. Terus mengurangi unsubscribe dan laporan spam. Terus naikin conversion rate juga, jadi lebih banyak yang beli nih teman-teman. Contoh ya, itu toko fashion. Toko fashion punya baju buat laki-laki dan perempuan. Terus dia nge-segmen nih pembeli perempuan dan perempuan dan laki-laki gitu ya, supaya bisa ngirim email promo tuh yang sesuai, yang lebih sesuai. Jadi nggak langsung dihajar aja, pokoknya isi kontennya itu adalah campuran dari baju laki-laki dan perempuan, celana laki-laki dan perempuan, ada rok juga, ada sepatu apa, dicampur terus di-blast semua, enggak gitu. Jadi di klasifikasi dulu, disegmentasi dulu. Nah, segmentasinya itu bukan hanya kita bisa ini ya, pilih segmentasi on beberapa filter. Ada yang bisa based on demografik, ada yang behavior pada saat history pembelian mereka sebelumnya gitu. Jadi bisa banget kalau email tuh dimain-mainin segmentasinya, terus kita bisa kayak A/B testing. Oke, buat segmentasi A kita kirim email A, buat segmentasi B itu email B. Nanti resultnya mana yang lebih bagus? Oke, berarti kita bisa next email kita bikin juga kayak gini, kayak gitu. Seru deh pokoknya kalau email marketing. Aku juga mau ingetin teman-teman, kalau kalian koneksinya rada kurang oke, coba di-refresh lagi ya. Sebisa mungkin temenin kita sampai akhir, karena kalian akan dapat banyak bonus. Kalau kalian cuman, oh ntar aja lihat mau recordingnya, kalian kehilangan banyak kesempatan bonus-bonus loh. Bener-bener ada banyak banget ntar aku kasih bonus loh. Stay di sini, temenin kita terus. Bonusnya sayang banget kalau kalian lewatin. Silahkan Nelita. Ya, oke. Lanjut lagi, tadi kita udah belajar segmentasi audiens. Nah, sekarang otomatisasi email atau bahasa Inggrisnya email automation, yaitu mengirim email secara otomatis berdasarkan pelanggan, seperti email yang welcome email, email selamat datang, atau mengingatkan bahwa si customer tuh punya di keranjang belanja tuh ada produk loh kamu yang belum kamu check out gitu. Atau untuk kayak belum selesai nih, belum sampai payment nih gitu. Nah, itu email automation ya. Terus contohnya ini aku juga ada di slide, ada welcome email, birthday email, reminder, post purchase gitu kan, ucapan makasih dan rekomendasi produk. Jadi bukan cuma sekedar kayak thank you for coming atau thank you for shopping, tapi again kita kasih rekomendasi produk. Rekomendasi produknya itu bisa yang kita upsell, jadi misalnya dia belinya tuh produk A gitu, kita bisa tawarin produk yang masih relevan dengan si produk A ini, tapi mungkin
juga harganya juga lebih naik gitu, atau ya hanya produk pendamping aja, substitusi buat si produk A ini gitu juga bisa. Terus kalau welcome email kan pasti teman-teman udah tahu ya, birthday email juga biasanya dikasih spesial di hari ulang tahun. Nah kalau abandon cart reminder itu yang tadi aku bilang, ingetin pelanggan untuk yang belum selesai check out gitu. Oke, nah ini tadi aku udah sempat singgung di awal bahwa metrik yang penting buat email marketing, seorang email marketing spesialis yang perlu banget diperhatikan pada saat membuat email itu yang pertama adalah open rate, click through rate, dan conversion rate yang ketiga. Open rate itu berapa banyak orang yang buka email. Nah, kalau udah buka, diklik. Nah, jadi berapa sih orang yang ngeklik email kita gitu ya. Terus habis itu kalau udah klik, apa lagi nih? Oh, conversion rate. Jadi yang udah beneran button CTA, terus dia langsung convert jadi sales kayak gitu. Jadi harus di-track banget nih. Tadi ada yang nanya conversion rate itu apa katanya? Kenapa? Tadi ada yang nanya conversion rate itu. Oh, conversion rate itu adalah apa ya? Jadi gini, berapa banyak orang yang udah sebagai dihitung sebagai orang yang sudah membeli gitu, sudah berhasil beli gitu itu jadi udah ke konversi sebagai penjualan kayak gitu. Nah aku tuh sebenarnya juga ada juga beberapa ini selain 3 matriks ini, ada 3 matriks lain, tapi itu untuk di awal teman-teman bisa pelajarinnya yang 3 ini. Cuman aku hanya mention sedikit. Jadi ada juga tuh apa namanya unsubscribe rate, terus ada juga spam rate, sama satu lagi itu yang iya ya, jadi unsubscribe, spam, sama apa sih, sebentar ya, aku kok jadi lupa. Sebentar, aku jadi lupa loh guys. Nanti kalau misalnya aku udah ingat, aku akan mention lagi ya. Jangan lupa ingetin aku. Banyak yang nanya gimana cara tahu rate-nya. Oh, itu karena memang di email marketing platform itu memang ada analytics-nya gitu. Jadi benar kayak tadi Alita bilang. Tadi kan Alita juga bilang ini bukan cuma pakai Gmail, emang perlu pakai platform lagi. Kalau pakai Gmail doang nggak kelihatan teman-teman. Oke? Nah, bouncing rate gitu. katanya Vina. Betul. Bounce rate. Keren. Jadi itu. Jadi bounce rate, subscribe rate, sama keren. Wah, udah cocok banget nih jadi email marketing specialist. Nah, nanti kalau kalian nih join SGVA course, itu bakalan diajarin gimana sih cara ngitungnya gitu. Jadi terus ini ya, apa namanya, join SGVA course karena ilmu banget. Dan kemarin aku juga udah sempat mention bahwa aku tuh kan belum di CRM itu itu otodidak gitu, dicemplungin sama CEO ku dulu. Nah, begitu aku masuk SGBVA dan aku ngambil highlight service email marketing, aku tuh kayak yang wow, enak banget ya diajarin detail gitu. Maksudnya tahu gitu dari dulu aku ikutan SGBVA course gitu, karena jadi bisa diajarin gitu, nggak harus kayak belajar sendiri yang cari-cari sendiri gitu. Pokoknya seru banget, jadi harus ikutan. Oke, terus kita lanjut lagi. Udah ganti belum ya? Oke. Email marketing itu jadi bukan cuma soal ngirim email aja, tapi soal bangun koneksi, kasih value, dan nge-boost bisnis gitu ya. Ini aku mau kasihin apa aja sih yang kamu bisa dapetin di SGBVA Course, karena ini based on pengalaman aku ya, pengalaman aku yang aku dapetin dulu gitu. Jadi kita tuh jadi tahu gitu jenis kampanye email atau email kayak apa gitu, ada regular, itu apa aja gitu kan. Terus gimana cara dapetin data audience buat email marketing gitu atau list building. Terus trik untuk segmentasi audience biar tiap email kayak sasaran gitu. Oke.
Nah, teman-teman stay tune karena nanti yang ditunggu-tunggu aku akan live demo buat Mailchimp yang karena kemarin unfortunately mohon maaf banget ada technical issue jadi dipindah ke hari ini, jadi jangan sampai kelewatan buat yang nanti ya. Stay tune ya, benar-benar temenin kita sampai ending ya. Pasti ada kok live demonya. Thank you Alita. Oke, aku lanjut ya. Aku ingetin lagi ke kalian kalau kalian stay di sini dan kalian kerjain tugas-tugas kita, kalian akan dapat sertifikat ini dan ada tantangan Alita. Dari tadi tuh Alita udah ngasih banyak banget ilmu yang aku juga berasa aku sendiri banyak nanya, ini banyak pertanyaan yang maksudnya ini bobot banget kan? Kalian setuju nggak sih kalau ini bobot banget? Ini baru masterclass yang masih gratisan ya teman-teman. Kalau kalian mau yang lebih mendalam lagi, yang benar-benar apalagi yang tertarik dengan email marketing, tadi aku baca kayak ada 3 orang juga yang jawabin bounce rate gitu. Itu mantap, berarti kalian sudah salah satu orang yang suka fokus dengan email marketing karena aku sejujurnya aku tidak kuat kan, aku nggak bisa copywriting. Nah, kalau kalian suka dengan email marketing, ayo kalian bisa belajar lebih dalam lagi. Aku sih lead generation. Di sini siapa yang mau yang lain pun juga masih bisa. Oke, kita punya kursusnya lagi bener-bener buat jadiin VA yang tadi aku bilang 95% pembelajaran cara-cara buat jadi VA yang sukses itu bisa dipelajarin dalam waktu hari dan minggu begitu. Dan kita punya mentor nih namanya Tanya. Nih dia fotonya si Tanya. Kelasnya akan dimulai tanggal 29 April, masih 1,5 bulan lagi. Kenapa aku kasih kamu harus join sekarang? Pertama karena aku akan kasih banyak bonus. Kedua, kalian punya waktu untuk belajarin pre-course. Aku akan secara cepat aja ngebahas soal VE course ini, terlebih buat teman-teman kita yang kemarin udah dari day one, berarti udah pada tahu dong ini semua. Ada banyak benefits-nya, pre-course-nya ada 5 ini. Aku sih akan sangat menekankan dengan pre-course ini, karena kalian begitu dapat pre-course ini doang aja, kalian udah bisa mulai jadi VA sejujurnya, tinggal memberanikan diri. Kayak aku dulu, aku ketakutan, jadi aku masih tarsok-tarsok kayak, duh aku nggak tahu apa-apa, ntar kalau aku dibego-begoin gimana gitu. Aku dulu mikirnya kayak gitu. Padahal sebenarnya ya ampun aku malah jadi bego gitu karena aku ketakutan sendiri. Banyak banget student-student kita di batch-batch kemarin tuh yang ternyata udah dari belajar pre-course aja mereka udah langsung kayak, saya udah lagi jadi belajar VA nih, mau nggak hire saya? Bisa loh kayak gitu. Jadi dapetin ini pre-course, terus dalam waktu 1,5 bulan ini kan kalian jadi bisa belajar, nanti pas waktu kelasnya bener-bener udah live session sama Tanya, pas dikasih PR-PR segala macam, kalian udah ngerti itu. Jadi nggak kayak, nanya-nanya sama student advisor, "Ini apaan ya? Ini gimana cara ngisinya ya?" Gitu-gitu. Itu sudah ada di dalam pre-course ini, oke? Jadi live session-nya ada banyak dan itu akan di-record, kalian akan bisa nonton berulang-ulang selama 6 bulan. Kayak aku dulu, aku susah banget mengingat email management, email and calendar management. Padahal kayak sekarang ini aku kayak udah kayak kedip aja udah langsung calendar management kayak sombong. Terus ini ada student advisor support juga nanti yang akan nemenin kalian, tanyanya sendiri juga bisa ditanya-tanya. Terus ada alumni, again aku juga alumni, Alita juga alumni, banyak banget, tim-tim dari SGB ini semuanya, si moderator ini semua juga alumni, semua bisa ditanya-tanya dan, kayak aku contohnya aku sering banget ngebagiin, "Ini ada job nih, ada job ini nih." Karena aku suka nolak-nolakin klien Indonesia, aku sombong, maaf. Tapi ya kalian untuk sebagai pemula-pemula kan pas waktu baru-baru lulus, a kemarin ada yang nge-chat aku, siapa yang namanya, aku lupa, Ratna ya kalau nggak salah, terus aku bilang, "Nggak apa-apa kok, emang pecah telur yang sulit, tapi sekalinya pecah telur langsung banyak ngalir klien-kliennya." Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya bisa kalian dapetin dari alumni juga. Mau alumni pun banyak yang udah buat agency. Jadi kalian yang ketakutan untuk nggak dapet klien, kalian bisa kerja sama sama alumni-alumni, begitu. Kita ada sering kumpul-kumpul juga, nanti aku akan tunjukkan di mana saja kita kumpul-kumpul. Again, ini kelasnya tuh ada pertama pasti dong business lesson, VA business lessons-nya ini ada 7, terus habis itu ada 15 fundamental skill, salah satunya email marketing sampai 4 modul bahkan. Kalau aku dulu sukanya lead generation, kalau kalian mau yang lain-lain juga silahkan lihat-lihat. Social media management contohnya, ada banyak lagi. Ada Q&A session juga, ada 6 kali Q&A session dan itu masing-masing udah dispesifikasikan. Terus habis itu ini ada, VA bonus lessons, ada soal LinkedIn, ada soal, cara membedakan kompetitornya, gimana cara ngebangun VA bisnis itu yang tadi aku bilang, bangun agensi kalian sendiri, toh. Terus habis itu ini guru-gurunya,
ada Aini, ada Stefani yang dari Indonesia, terus Ervina juga dari Indonesia, juga ada yang dari Tajikistan, ada yang dari Rusia, ada dari berbagai negara. Kayak aku dulu dari Filipina kebanyakan guru-guruku, ya. Terus ini dukungan-dukungannya lagi nih, akses yang 6 bulan tuh tadi yang kelas-kelasku bilang, terus si, student advisor, kalau kalian pilih premium ada personal manager, terus abis itu ada tugas-tugas yang nanti akan diberikan feedback, dan tugas-tugas itulah yang sejujurnya buat aku ya, itu bener-bener ngebangun diriku jadi VA yang sekarang gitu. Bahkan kayak aku cerita kemarin ke teman-teman yang di day one kan, aku bilang kan, kita sudah terbiasa pas waktu di, course untuk dikasih tugas-tugas dan ada deadline-nya dan kita harus pas di deadline tuh kita jawabin. Jadi pas waktu kita di, klien, kita udah sangat amat canggih, bahkan kayak sekarang aku yang gregetan kayak tim-tim lain tuh yang kayak, "Ih, kok lama banget sih jadi bottleneck di gue nih." Padahal ya gitulah sebenarnya, oke? Terus ini dia yang kalian harus benar-benar perhatikan, nanti aku mau ngomongin ini sama Alita juga, karena si DP ini nih kalian tuh dapat magang, kalau nggak salah 2 minggu ya magangnya. Dulu pas zaman aku belum ada ini, padahal kalau ada ini enak banget. Apalagi buat kalian yang pada ketakutan pecah telur ya. Pecah telur aja dulu di CDP ini kalian magang, nanti yang ada kemungkinan besar banget untuk di-hire lagi sama si, klien yang magangin kalian ini. Ini CDP nggak semua orang bisa dapat. Jadi kalau kalian join sekarang di saat aku lagi online kayak gini, kalian bisa jadi eligible, apa ya eligible bahasa Indonesianya? Berhak berhak untuk mendapatkan CDP ini. Gila aku sampai sombong banget, apakah itu bahasa Indonesianya? Terus ini ada, kemarin aku bilang ini namanya Tinder, again aku nggak bisa sebut ini Tinder, tapi memang SGB nyomblangin klien ke kita ke klien, gitu-gitulah, tapi lebih ke klien ke kita sih. SGB ini bukan agensi, kita di SGB itu karena sudah punya banyak sekali alumni, jadi udah ada tim di dalam SGB lagi yang benar-benar buat mencarikan si klien-klien mana yang butuh VA. Kita sebagai VA yang dicoblangin nggak kena biaya apapun, dan di grup ini satu-satunya tempat yang nggak ada penipu. Aku bisa jaminin, karena mau dapat dari Instagram kayak mau dapat dari LinkedIn, pasti ada penipunya. Nah, itu juga ada pembelajarannya kok, nanti diajarin gimana cara bedain penipunya. Tapi yang di sini nih, yang sudah di dalam grup ini sudah pasti tidak ada penipu. Jadi ini bener-bener grup yang kalian nggak mau miss out sih kalau menurutku. CDP sama grup ini tadi, oke? Ada lagi discovery call chatbot. Jadi buat kalian yang masih takut-takut, gimana sih cara discovery call? Nanya apa ke mereka? Kita kan udah terbiasanya cuma ditanya doang kan kalau di interview. Nah di sini nih kita bisa pelajarin gimana cara ngobrolnya sama si klien. Ini chatbot nih gila, zaman dulu sih aku nggak ada ya, ini enak banget kalian udah ada chatbot ini. Oke, ini dia kota-kotanya. Jakarta aja tuh di setiap Jakarta Utara sendiri, Jakarta Timur sendiri, Selatan sendiri, udah dipecah-pecah lagi saking banyaknya kita. Terus Bali juga ada, Surabaya, Semarang, Bandung, Bekasi, hai Bekasi, aku anak Bekasi loh. Makassar, Singapura, Malaysia, Kalimantan, mau dimanapun tuh kalian, Kalimantan, Sumatera, ini kita sudah banyak dibuatin grup-grupnya lagi, jadi bisa kumpul-kumpul. Dan itu seru banget loh kumpul-kumpulnya, bahkan kayak kemarin aja aku bela-belain kumpul-kumpul ke Bandung, saking aku pengen ketemunya sama teman-teman kita yang dari Bandung, begitu. Again, kelasnya 6 minggu, mau kalian belajar dari mempelajari diri sendiri, kalian cocoknya jadi apa, kayak aku yang bawel, ini aku cocoknya jadi host, cocoknya jadi, sales contohnya. Terus abis itu, kalian juga bisa bangun portofolio yang sesuai dengan, niche. Niche itu apa ya, industri yang kalian mau. Eee, terus habis itu gimana cara komunikasinya, gimana cara mereka mau ngisi kliennya untuk discovery call sama kita, gimana cara discovery calls-nya, gimana ngebuat mereka jadi datang ke kita. Jadi bukan kita doang yang ngejar-ngejar mereka, tapi mereka yang datang ke kita. Yang tadi aku bilang, aku bahkan udah banyak banget klien yang datang ke aku, terus akunya yang tolak-tolakin. Karena gajinya nggak sesuai buat aku, biasa ya kalian tahulah, seperti biasa orang Indonesia selalu nego. Jadi aku kasih ke alumni, itu. Sudah sesombong itu karena aku sudah sangat attract, nggak sangat lah, tapi lumayan lah udah attract mereka, jadi aku lempar ke orang lagi. Terus yang minggu terakhir ya kalian di-completing lah, dipercantik, dipoles gimana supaya jadi lebih bagus tuh di minggu ke-6. Pasti, nah aku mau nanya di sini, kalian tuh termasuk orang-orang yang mau sukses, mau cuan, mau duit, mau punya kehidupan, mau beli perhiasan, atau kalian cuma mau jadi orang yang tenang-tenang, santai-santai, nggak butuh, pembelajaran baru. Ilmu yang saya punya sekarang sudah cukuplah, hidup seperti ini sajalah.
Hah, kalian yang mana? Semoga kalian orang yang tadi ya, karena kalau aku pribadi, aku sih antara 2 ini. Aku orang malas, tapi sangat matre. Semoga kalian seperti aku. Kalau kalian seperti aku, maka kalian cocok jadi VA, yang sangat malas, tapi sangat matre. Oke, terus again, ini adalah, biaya yang, dibutuhkan untuk ikut dengan SGB course, tapi tenang aja, nanti aku sebentar lagi akan nunjukin harga diskonnya, tapi aku mau nunjukin dulu kalau kita ada 3 paket. Paket utama adalah yang Pro, ini juga yang paling favorit, jadi semua yang ada di dalam data tadi yang aku ceritain tuh ada di yang Pro. Terus, kalian kalau ngerasa, "Aduh Pro terlalu mahal," ya udah bisa pilih yang By Myself. By Myself ini tapi ada banyak kekurangannya ya teman-teman, cuman ini tetap punya sertifikat, punya, apa, yang tadi grup eksklusif buat, lowongan pekerjaan, terus kelasnya juga masih ada, walaupun tidak sebanyak yang Pro, dan tidak ada teman karena namanya juga By Myself, all by myself. Maaf. Terus habis itu kalau kalian masih berasa yang Pro ini kurang suportif, kalian bisa pilih yang Premium. Yang Premium ini tadi kan Student Advisor, ini dapatnya Personal Manager, beda dong. Student Advisor kayak guru, Personal Manager ya rada kayak Personal Assistant tapi nggak bener-bener kayak Personal Assistant. Kebayang lah. Oke, ini kayak guru kelas privat gitu kesannya. Ada lagi one-on-one session-nya, ada additional class lagi. Ini benar-benar paling mantap nih aku tunjukin lagi. Kelebihannya dapat yang kalian pilih yang premium. Ada 1 minggu sama HR mentor yang benar-benar kalian akan dilihatin dari portofolio kalian lah, gimana cara kalian ngomongnya lah. Ada chat support lagi 4 minggu dari lulus. Terus abis itu yang ini sih yang paling aku suka, yang weekly plan versus actual tracking. Jadi kalian diliatin nih, planning kan kalian buat planning nih. Planning ini sama yang kenyataannya dapat nggak, sesuai nggak, kurang, di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi nih. Maunya kan yang di atas ekspektasi kan, itu akan dibantu juga sama tim kalian, sama tim ini, oke? Itu kalau kalian pilih premium, oke? Ini kelas-kelas SGB ini adalah investasi ya. Iya, aku ngerti. Aku juga dulu nggak ada duit. Sama sekali tidak ada duit. Benar-benar sampai aku harus kayak, oke lah aku bayar pakai kartu kredit. Jadi pas waktu dulu aku bayar pakai kartu kredit, aku mikirnya, ya udah nih, kan aku udah bayar, jangan sampai jatuh tempo duluan. Jadi aku harus kejar sebelum jatuh tempo. Nih tanggal sekian, aku tanggal 24. Sebelum tanggal 24 nih aku harus udah dapat klien. Jadi kalau kita kan sebagai VA, kita dapat duit dulu, baru kita kerja buat si kliennya. Nah, karena aku udah dapat duit dulu, duit inilah yang aku pakai untuk bayar kartu kreditku waktu itu. Tenang, kalian bisa asal kalian ogah rugi dan matre seperti aku. Oke, ini bener-bener ngebantuin kalian untuk punya penghasilan, dan penghasilannya bukan penghasilan biasa-biasa doang, tapi penghasilan tinggi. Kalian bisa dianggap sebagai VA yang cepet banget dianggap experience VA. Karena semua yang udah jatuh-jatuh bangunnya itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Seperti Tania dan tim-timnya yang zaman dulu. Jadi kalian sudah langsung diajarkan untuk jadi orang yang sukses. Oke? Terus ini sertifikat yang, kalau tadi kan sertifikat masterclass, ini sertifikat dari SGB VA course. Terlebih kalau kalian ranking ya, itu akan lebih banget bener-bener attract mereka. Ada rankingnya juga ya. Ayo join kita, aku tunjukin harga diskonnya. Ayo teman-teman, kalian klik join, mau pilih favoritnya ini yang Pro, ataupun kalian mau ambil yang premium langsung. Kalau saranku saya ambil yang premium langsung karena depositnya sama aja. Atau kalian mau coba dulu karena takut nih harganya kok tinggi ya, kalian ambil yang By Myself dulu juga nggak masalah. Tapi aku mau nunjukin sedikit keuntungan lagi yang kalian pasti akan sangat amat mau. Ini dulu deh, CDP dulu. Nanti kita akan ngobrol sama Alita karena Alita dulu supervisor di batch-batch awalnya CDP. Intinya kalian akan magang, jadi di magang ini kalian akan dibimbing langsung oleh supervisor gimana cara bangun portofolionya, terus gimana cara attract, ngebuat orang itu pas waktu discovery call sama kitanya itu tertarik akhirnya mau meng-hire kita jadi anak magangnya. Again teman-teman, gak semua orang bisa dapat CDP karena ini tuh dibutuhkan ketelitian kalian, kayak kalian benar-benar pingin nih join CDP ini, jadi tugas mesti lengkap lah, ya ada banyak lah, nanti prasyaratnya bisa ngobrol sama moderator. Ini kalian untuk, kalau kalian ikut sekarang, kalian langsung bisa dapat eligible, seenggaknya masuk jadi kandidat untuk
dipilih CDP. Kalau kalian nggak join dari yang sekarang ini, nggak bisa kalian masuk CDP, mau kalian udah kerjain tugasnya selengkap mungkin sekalipun pun, kalau kalian nggak klik saat lagi online seperti ini, kalian nggak dapat CDP. Maaf teman-teman. Oke, ini dia. Step by step-nya untuk kalian bisa jadi qualified, jadi orang yang bisa terpilih. Itu harus join dulu sekarang, complete kerjain semua tugas-tugas 80% lah seenggaknya. Nanti baru bisa register bener-bener untuk jadi di matchmaking, dicoblangin masuk ke magang dengan orang-orang klien-klien CDP itu. Oke. Bonus yang lebih kalian mau nih. Satu lagi, siap-siap. Ini dia. Ini adalah bonus yang aku sendiri iri. Kalau kalian join sekarang mau deposit sekalipun, kalian bisa pilih yang pro, salah satu dari kalian, dan ini diundi ya teman-teman, diundi setengah malam ini kayaknya. Satu orang doang yang bisa bayar pro doang tapi dapat premium. Enak gak tuh? Sumpah sih, aku sih bener-bener langsung kayak, pas dengerin langsung kayak, what? Aku kok iri banget. Satu orang doang. Jadi ayo sampai sekarang tuh, sampai besok hari Jumat doang. Satu orang akan diundi besok. Oke? Klik sekarang, join sekarang. Deposit sekalipun juga nggak apa-apa. Jadi bisa masuk undian. Oke? Ini adalah bonus yang kemarin. Jadi untuk yang baru datang hari ini, kalian tidak bisa dapat ini. Yang kemarin nggak mau ambil instan, kalian jadi nggak dapat ini. Kemarin ada lagi bonus blak-blakan. Blak-blakan virtual assistant kelas, bukan kelas apa namanya, pokoknya ngobrol-ngobrol lah sama alumni dan student advisor. Ini sebenarnya bagus sih buat kalian yang pada mau cari-cari kerja itu, aduh sayang. Depositnya cuman 75 Singapore dollar, kalau nggak salah ini 900.000 nggak sih? Jadi cuman dengan deposit 900.000 aja kalian tadi udah bisa dapat undian, terus habis itu dapat kesempatan CDP. Nanti juga ada bonus-bonus, bentar lagi aku akan tunjukin lagi. Dan ini tuh bisa di-refund, bisa ditarik 100%, money back guarantee, apa ya? Uang pasti kembali 100%. Kemarin juga aku udah ceritain ya, kalau aku ada yang bahkan mikir aku bayar full pakai kartu kredit supaya aku bisa gestun, tapi nanti aku pasti akan tarik. Tapi ujung-ujungnya dia sama kayak aku, dia jatuh cinta dengan SGB karena benar-benar ilmunya banyak dan cepet banget dapat duitnya, dan ini benar-benar investment yang dalam waktu hitungan minggu, karena aku lama sih kalau misalnya aku cepet-cepet, kalau aku lebih pede sedikit saat itu ya. Kalau sekarang kesannya kayak udah pede banget, waktu itu mah nggak ada pede-pedenya, bener-bener deh. Kalau waktu dulu aku udah lebih pede tuh, aku udah hitungan mungkin cuma 2 minggu kali malah baiknya, langsung kembali lebih dari 100%. Ini satu-satunya investasi yang menurutku paling worth it, bener-bener deh. Nih, kalau kalian mau pilih half dulu juga bisa. Keuntungannya adalah, pertama, kalau kalian deposit ataupun half ataupun full sebenarnya kalian kan langsung dapat diskon. Kalau enggak ya ini akan naik nih dalam waktu 2 hari, akan kembali tadi ke harga normal, oke? Ini bonus kalau kalian deposit itu ada dapat secure your first client, e-book-nya nih. Ini benar-benar akan ngebantuin kalian buat pecah telur. Terus kalau kalian half payment, kalian dapat juga stand out, e-book stand out ini. Di dalamnya itu benar-benar diajarin gimana kalian ngebangun portofolio yang bagus. Terus kalau kalian pilih full payment, ada tambahan lagi AI workshop ya. Ada 3 bonus ini. Again, aku ingetin semua ada money back guarantee. Jadi kalian bisa dapetin, aku akan saran kalian untuk full payment. Full payment yang pro, habis itu ikut dapat undian supaya dapat yang premium tadi itu kan. Terus kalian langsung dapat semua bonus ini, oke? Tiga-tiganya ini, dan begitu kalian mau money back guarantee, minta uangnya kembali sekalipun, nggak diminta balik kok, bonusnya tetap buat kalian. Dan ini AI workshopnya itu akan ngomongin presentasi, bikin desain grafik, bikin website. Jadi kurang apa lagi? Ini bisa jadi barang gratisan yang sebenarnya kalian juga udah bisa jadi VA dengan keluar duit sama sekali sebenarnya, ya kan? Apalagi kalau kalian joinnya sekarang nih saat aku lagi online kayak gini nih, kalian dapat lagi nih Upwork 101 ya. Ayo dapetin bonusnya. Kenapa harus join course-nya SGB? Karena menurutku pribadi itu tuh nggak ada bener-bener nggak ditemukan tempat lain yang gimana cara ngajarinnya ketemu klien internasional. Dan
Gak cuman attract doang, gak cuman bikin diri kalian jadi jago VA doang, tapi malah disediain juga nih klien-klien yang tadi dari eksklusif grup. Itu aja tuh ada banyak banget yang dari internasional. Indonesia malah kurang lebih kayaknya sedikit malah seingatku. Ini bener-bener bagus banget teman-teman, kalian harus ikut, bener-bener buktikan sendiri kata-kataku kalau kalian akan jatuh cinta juga sama seperti aku. Again, kita legal, kalian bisa cek SGB ini legal di Singapura. Jadi kalian harus ceknya ini alamat resminya. Kalau kalian mau screenshot, tolong pastikan saya sedang cantik. Cek sendiri, kita nggak bohong, ini bukan penipuan dan udah ada lebih dari, di sini tulisannya 14.000, tapi sebenarnya udah lebih dari 20.000 alumni dan kita udah punya lebih dari 20 batch dan gila membernya ada di mana-mana, kalian bisa cek-cek sendiri. Bahkan sampai masuk koran, Berita Satu, Kompas, iNews, iNews, itu bener-bener bukan ecek-ecek dong, nggak mungkin tipu-tipu dong. Kompas, Berita Satu, iNews ini kan kalian seenggaknya tahu bisnis Indonesia, kalian pasti tahu, ya kan? Yuk, join, kita nggak tipu-tipu kok, tenang. Money back guarantee itu pun juga 100% pasti. Moderator nggak akan banyak-banyak ngomong money back guarantee, aku yang bisa ngomong terus-terusan money back guarantee, jadi jangan takut. Yuk! Oke, aku mau panggil Alita lagi. Terima kasih teman-teman sudah menemaniku nge-rap. Alita, kamu mau mulai live session kemarin, live demo yang kemarin nggak berhasil? Oke. Oke. Jadi aku langsung share screen aja ya teman-teman. Aku oke, udah belum kelihatannya. Yuk, yang pada dari tadi takut-takut, tenang, kalian deposit aja dulu, lock harga dulu, dapetin undian dulu. Sambil nungguin Alita share screen-nya nongol, sambil ngobrolin. Bawel, maaf ya Lina, aku bawel banget memang. Makanya kan aku bilang karena bakatku bawel, aku cocok jadi sales. Ya. Ikutin undiannya, serius deh aku sih. Iya, ini nggak, pokoknya ya pokoknya nggak rugi banget ya Mbak Lis. Join SGBVA tuh aku merasakan banget dapat. Yuk register tuh udah pada dikasih-kasihin tuh link registernya. Belum nongol ya Alita. Nah, oh iya benar, Q&A juga sudah dibuka teman-teman. Tadi aku ada satu, siapa ya namanya, Irsa ya kalau nggak salah. Ya, ayo masukin Q&A-nya. Jadi habis live demo ini, kita akan bacain Q&A-nya juga. Oke. Belum nongol share screen-nya Alita. Mungkin sambil nunggu Alita, aku sambil bacain ini ya. Apa nih ya? Q&A-nya. Sebentar, aku ulang lagi deh. Oke, nggak apa-apa. Alita sebentar kembali kok. Aku mau jawab ini dulu. Nini nanya nih, Kak, bagaimana cara menawarkan business owner kalau kita belum melakukan email marketing ini walau belum pernah melakukan dengan real client karena sekarang masih siswa batch 24. Jadi kalau kemarin kamu ambil batch 24 tuh udah selesai belum ya? Pokoknya kalau selama di batch 24 nih kamu ambil email marketing juga, kemungkinan kamu akan dapat PR yang berurusan dengan email marketing. Nah, PR ini biasanya akan dapat juga testimonial. Jadi kamu bisa masukin ke portofolio kamu. Kalaupun kemarin kamu nggak ambil email marketing dan sekarang kamu mau kasih service email marketing, sebenarnya kamu nggak perlu takut. Kamu bilang aja sama mereka, aku tertarik dengan email marketing. Iya, aku belum berpengalaman. Gak apa-apa, jujur ya, mereka akan lebih suka orang-orang yang jujur. Iya, aku memang belum berpengalaman, tapi aku sangat tertarik dan aku siap belajar sesuai dengan kemauan Anda. Karena mereka tuh seneng banget kalau kita bisa diolah, dibentuk sesuai dengan kemauan mereka akan lebih senang. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut.
Walaupun karena kalian jujur kalian belum berpengalaman, pastinya harganya akan masuk ke beginner, kemungkinan besar akan masuk ke beginner. Tapi yang namanya pengalaman ya nggak apa-apa, awal-awal kan kayak gitu dulu, kalian kerjain 1, 2, 3 bulan dulu sama mereka, kalau kamu udah bagus ya kamu bisa minta kenaikan harga, atau ya sambil cari yang lain, seenggaknya kan kamu dapat testimonials, ya kan? Nggak usah takut Nini. Again, tadi kan aku bilang memang klien pertama pecah telur itu yang memang menakutkan. Halo? Iya, Alita, gimana? Sudah nongol screen share-nya. Udah ya? Udah nongol? Iya. Oke. Silahkan. Ya, jadi kemarin ngelanjutin ya teman-teman. Jadi kan abis dari Canva, terus itu kan diimport nih ke game. Itu nanti dia akan masuknya tuh ke My Files. Gitu. Jadi nanti semua yang teman-teman import dari itu masuknya ke si My Files itu. Bisa juga sebenarnya di-upload manual. Manual tuh tinggal ke Kenapa ada masalah teknis lagi Kak Lita? Ini udah muncul belum ya? Udah muncul, tapi masih di Mailchimp. Emang aku masih di Mailchimp. Aku nggak ke Canva. Aku cuman bilang tadi, jadi dari Canva diimport ke Mailchimp gitu. Udah ya? Ini berarti udah oke kan? Udah. Suara aku juga jelas belum nih? Di aku sih aman. Di teman-teman gimana? Suaranya aman kan? Aku ingetin lagi teman-teman yang di Q&A pertanyaannya buat Alita ya soal email marketing ya. Mailchimp itu apaan? Mailchimp itu platform. Suara jelas. Ya, jadi kalau misalnya mau langsung import dari Canva bisa, kalau misalnya mau upload manual bisa, terus kita langsung aja sekarang create ini ya, regular. Oke, nggak masalah, bentaran dia pasti balik lagi. Tadi ada yang nanya Mailchimp itu apa, jadi ada banyak platform untuk kalian urus email marketing. Kayak aku contohnya, aku pernah pakainya buat sequencing doang sih, itu pakai Apollo. Berarti kan kayak si Alita ini dia sukanya pakai Mailchimp. Kenapa kita pakai platform? Karena kalau kita pakai platform, ini sekalian jawab pertanyaan Mamok deh, gimana cara ngukur metric rate. Nah itu, kalau kita pakai platform, dia akan kasih lihat, nih sekian banyak loh yang sudah open, ini sekian banyak loh yang sudah klik gitu-gitu. Itu ada kelihatan di platform ini. Makanya nggak akan kelihatan kalau di Gmail doang. Memang perlu pakai, itu memang bayar sih. Tapi yang bayar tenang, itu yang bayar perusahaan kok. Kita tinggal kasihin, nih ini yang enak loh gitu. Jadi lebih bagus kalau kita mempelajari banyak tools, jadi kita bisa kasih ke mereka. Ini ada tools ini, ada tools ini, ada tools ini, jadi mereka pilih. Begitu. Semoga menjawab. Bagaimana menarik audiens agar mau memberikan emailnya ke kita? Again, ini tergantung dengan si perusahaan yang kalian bantu. Misalnya tadi Irsa ya kalau nggak salah nanya piring dan gelas lah pokoknya intinya. Kalian jualan piring gitu ya. Jadi orang-orang yang datang ke toko biasanya dia udah beli 1 botol minum gitu. Terus botol minumnya dia suka banget. Mau misalnya kayak botol minumku deh, warna hitam, aku maunya warna pink sebenarnya. Terus nanti buat dapet yang warna pink, ditanya biasanya sama resepsionisnya, sama kasirnya, "Boleh nggak Kak minta ini emailnya?" Atau kayak MP di Indonesia itu, mau beli sepatu misalnya, kan kita suka dibilang, "Kak mau poin nggak?" Kita bikin registrasi ya, terus habis itu masukin email kan. Nah di situ baru kita bisa biasanya email marketing. Pun kalau misalnya kalian nggak dapet, belum punya audiensnya itu, ada banyak tools yang berarti kalian
kerjasama sama lead generator. Nah, lead generator emails-nya tadi itu. Bahkan contoh lagi ya, kalian ikut ke sini aja email kalian kan kita udah punya, SGB punya, jadi kalian bisa masuk newsletter-nya SGB. Itu pun salah satu cara email marketing. Ya nggak sih? Semoga menjawab. Bagaimana memulai email marketing kalau belum punya subscriber? Jawab juga ya. Jadi emang butuh kerja kalau misalnya kalian cuma pakai Gmail doang kayak gitu-gitu sih biasanya emang nggak bisa untuk nge-blast. Emang harus pakai kayak tools kayak gini. Oke. Lanjut. Oh ini yang bersama ya? Apabila sama sekali belum pernah melakukan email marketing dan ingin mengembangkan email marketing, bagaimana cara mendapatkan subscriber email bisnis supaya tidak salah sasaran dan bagaimana langkah-langkah awal yang perlu dipersiapkan untuk memulai email marketing. Email marketing sendiri sebenarnya cuman membuat email, itu email marketing. Generator itu yang ngebuat siapa yang bisa dikirimnya, kayak gitu. Kalau kayak tadi si Alita juga udah nunjukin, ini udah ada di spesifikasi ini, grup ini. 3 grup ini tuh biasanya emang spesifikasi tuh harusnya kalau lead generator-nya juga tidak mengerti ininya, baru si email marketing yang bisa bantuin. Nah, udah dibuat 3 spesifikasi itu, dari grup masing-masing itu punya sequence apa ya baiknya? Pokoknya email yang berturut-turut gitu loh, yang abis ini step 1-nya, ini step 2-nya, itu namanya email sequence. Itu punya beda-beda sesuai grup mereka masing-masing, kayak gitu. Oke. Kak, gimana caranya buat emailnya kalau nggak punya banyak list akun email buat penerima emailnya? Again, lead generator, buat email marketing sebenarnya tidak perlu mencari emailnya. Oke, gimana? Ini Alita aja. Pakai aplikasi apa untuk ini dia. Pakai aplikasi apa untuk bikin conversion rate? Hanya pakai Excel biasa? Enggak. Kalau persentase rate ini itu akan kelihatan dengan tools mereka. Oke. Bagaimana email marketing untuk produk jasa? Seru banget nih. Jasanya apa? Apa ya? Baiknya kita sambil mikir bareng. Jasanya, jasa poles mobil. Iya kan? Itu jasa dong. Si jasa ini sendiri misalnya, kamu isi oli mobilmu, itu kan kamu bisa lagi si orang, resepsionisnya "Kak mau nggak, kita kasih promo-promo minta email ya?" Oke, udah dapet email ya kita bisa tawarin lagi, "Oh ada jasa poles mobil juga loh," kayak gitu. Jadi sebenarnya mau produk apapun itu, email marketing sih tetap isinya sama, kita bisa kasih gitu. Lebih bagus kalau kamu share ke kita, kamu mau spesifikasinya jasa apa, jadi kita bisa sambil mikirin apanya, oke? Alita akan join sebentar lagi ya teman-teman, maaf ya, ada masalah teknis lagi, sebentar lagi akan join. Ratna nanya, Mailchimp itu berbayarkah? Ya sayang, Mailchimp ini berbayar. Jadi semua platform tools itu, mau itu project management tools, mau itu lead generation tools, itu semua berbayar. Tapi dia biasa ngasih gratisan di awal, bener-bener di awal tapi, cuman kecil. Itu yang bayar bukan kita, oke? Kecuali kamu emang mau fokusnya cuman email marketing dan kamu jadi kayak agency, berarti kamu yang bayar sendiri si email marketing tools ini. Perusahaan-perusahaan ini ya bayarnya harus lebih tinggi dong, tapi ya kamu yang punya tools ini punya sendiri, bukan punya si perusahaan. Tapi kalau misalnya perusahaan yang bayar, berarti kan ini punya si perusahaan, artinya kamu nggak bisa pakai Mailchimp ini untuk keperluan klienmu yang lain. Kebayang kan? Oke. Nah, Lita sudah kembali. Oke, nggak apa-apa Alita, kamu tenang-tenang aja sambil berusaha screen sharing, aku sambil tetap bacain Q&A dulu ya. Bagaimana
kita bisa tahu behavior dan minat. Ini kan udah ada golongannya masing-masing. Nah, itu baru kamu datanginnya punya emailnya berbeda lagi dong, karena kan mereka punya tipe berbeda. Atau keseringan mereka belinya kayak gimana? Beli baju. Oh, dia sering nih beli baju ke kita. Yang sering ini punya email berbeda sama orang yang jarang belinya. Kebayangkan Ainul? Oke. Alita, suaraku kedengeran jelas? Oh. Oke, it's okay lah. Ainul, semoga sudah terjawab ya. Bagaimana memulai bagi para pemula? Oke, kalau kamu masih sangat pemula, wah kepencet maaf ya. Meiti, kalau masih sangat pemula sejujurnya harusnya kamu join SGBVA course. Karena begitu kamu join course, segala sesuatu yang rasanya harusnya kamu dianggap sebagai pemula pasti udah nggak akan sebegitu dasarnya karena kamu sudah punya banyak ilmu yang sudah dipersiapkan oleh SGB begitu. Oke, Alita, kamu sepertinya sudah siap, sudah share screen lagi? Iya, udah kelihatan ya. Udah. Oke, jadi ini tadi kan ini ya, apa namanya, campaign dari scratch. Terus abis itu add image-nya tuh template yang udah bikin di Canva. Gitu kan. Ini insert aja. Jadi balik lagi ya teman-teman, aku infokan lagi, kita bisa bikin template di Canva ataupun langsung di Mailchimp itu boleh banget gitu. Karena Mailchimp juga sebenarnya banyak kasih layout gitu loh. Gitu. Oke. Nah, tapi aku akan pilihnya itu template yang di Canva aja nih, gitu. Jadi aku emang bikin di Mailchimp-nya itu yang from scratch karena aku udah pakainya yang dari Canva. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada structure image, ya kan, terus ada body copy, gitu kan, terus ada button di sini, button CTA-nya, sini ada tagline-nya. Ini cuma contoh aja ya dari website aku sendiri, brand aku sendiri, contoh. Nah, cuma sebenarnya di sini tuh di atas sini juga ada tempat buat header-nya gitu kan. Terus kalau misalnya mau dilihat header-nya, oke. Halo. Muhammad. Iya. Oke. Ya, sebenarnya kalau mau dilihat, sini kan ada button CTA-nya. Nah, button CTA-nya nih nggak bisa diklik karena ini kan bagian dari image-nya si template. Nah, terus gimana nih caranya gitu kan? Nah, caranya itu ada 2 cara. Yang pertama adalah langsung edit image. Terus abis itu kita langsung oke, kita langsung crop aja dari sini, teman-teman. Langsung crop bagian ininya. Oke, terus kita save. Nah,
ini kan langsung ke crop. Terus Oke, nah yang bagian header ini kita bisa langsung bikin aja di Canva dengan size layar yang sama 1000, tapi dengan tingginya itu cuma 250 gitu, jadi nggak usah tinggi-tinggi gitu. Oke, ini aku udah buat, jadi langsung aku bikin di sini, terus ininya juga fill biar dia gede gitu, atau scale juga boleh, jadi kita langsarin aja gitu. Nah, kenapa harus dipecah-pecah kayak gitu? Supaya tuh bisa memaksimalkan. Jadi yang bagian headernya itu kita bisa masukin ke homepage gitu ya, alitafaradiana.com. Jadi jangan lupa ya teman-teman semua dimaksimin buat link, di insert link supaya bisa clickable gitu. Nah, mungkin yang bagian ini aku mau masukin tuh lebih ke yang apa ya, kalau di website aku tuh ada email marketing portfolio. Nah, jadi aku mau masukin aja ke email marketing portfolio karena aku lagi tawarkan nih di body copy-nya adalah soal email marketing gitu. Terus untuk yang ini buttonnya kita langsung drag aja ke sini. Jadi enaknya kalau MailChimp tuh bener-bener langsung drag gitu teman-teman. Tuh, di delete aja. Oke, styles. Terus ini langsung warnanya itu aku pilih warna yang brand aku ya. Sebentar. Jadi kalau brand aku tuh kan warnanya kayak gini. Jadi aku sesuaikan kayak warna yang kayak gini. Oke, terus batnya juga kayak gini. Terus mungkin nanti teksnya bisa di-adjust lagi. Nah, ini let's talk strategy. Let's talk strategy ya. Oke, kayak gini. Terus misalnya mau bikin jadi agak round gitu juga boleh. Supaya nggak terlalu tak. Terus aku mau masukin lagi ke sini image-nya buat aku mau masukin lagi di paling bawah itu untuk tagline. Bentar. Ini suka bandel gitu. It's okay guys. Aku ada pertanyaan yang aku suka nih aku lihat dari Irsa, akhirnya udah ketemu nih. Pertanyaan Irsa nih, misal customer ngebuka link yang kita share di email berupa promosi suatu gelas, tapi yang di check out piring, apakah masuk ke conversion rate kita? Sebenarnya ini akan tergantung lagi dengan si tools kalian. Karena kan kalau ini biasanya udah di satu website kan, itu nanti tergantung si website yang perusahaan kalian kerja itu, mereka nganggap ini termasuk conversion rate atau enggak. Ada beberapa yang memang kalau mau jualannya si piring ini doang, yang lain nggak dihitung conversion rate. Tapi ada beberapa juga yang masih kehitung. Jadi ini tergantung sama si kliennya juga. Iya, sebagai email marketing kalian akan dilihat kesuksesan kalian akan tergantung dengan conversion rate-nya itu. Jadi balik lagi ke perusahaan apa yang kerja bareng sama merekanya. Oke. Semoga ngejawab Irsa. Ini yang dari tadi kutunggu-tunggu sejujurnya. Sariyah ya nih. WA itu masuk ke email marketing juga nggak ya? Sebenarnya iya, sebenarnya. Karena kan WhatsApp itu di zaman yang sekarang ya. Tapi kalau di zaman yang dulu-dulu kan cuma email doang. Tapi ya sebenarnya itu masuk ke marketing juga.
Oke, Alita, apa yang terjadi? Halo? Wah, maaf ya, kayaknya masih ada kendala teknis lagi dengan Alita. Hmm, aku suka nih pertanyaannya. Bagaimana membedakan audiens yang kasih email karena terpaksa atau benar-benar tertarik? Gini, kita anggap semua terpaksa, pun itu tidak masalah, oke? Kalaupun mereka terpaksa pun nggak masalah, tetap kita email aja karena nanti di bawah tuh suka ada pilihan unsubscribe. Kalau mereka udah unsubscribe, saat kita kirim pun mereka nggak akan terima, jadi nggak masalah. Aja. Hai Alita, gimana? Tadi aku udah sampai mana ya? Kalau di teman-teman. Soalnya kalau aku udah sampai sini, ternyata keputus ya. Oke lah. Kalau Tadi tadi sampai mana ya? sampai kamu masukin Kalau image oh sampai masukin image. yang di bawah. Oh yang di bawah, yang tagline kan? Mhm. Ya berarti itu kan udah sih. Jadi tinggal masukin subject line aja, terus subject line, terus preview text. Tadi aku bilang kalau preview juga kalau bisa diisi karena untuk membantu orang buka dan gitu. Terus send time-nya itu bisa di schedule atau send now. Terus habis itu to-nya ini karena aku pakai Mailchimp aku masih kosong. Tapi kalau misalnya pakai klien tuh udah ada, jadi bisa langsung disegmentasi. Nanti hasil segmentasinya itu nanti kalau udah di save langsung bisa dikirim ke si email yang udah si audiens yang udah disegmentasi itu gitu. Oke. Gimana kalau kita langsung bahas Q&A aja, Alita? Karena dari tadi udah banyak banget, udah sampai 67 tuh yang Oke. Boleh deh. Aku tadi ada pertanyaan yang aku nggak bisa jawab. Nih, Alita. Email marketing kayak gini apa bisa diterapkan di industri B2B startup Indonesia? Menurut kamu gimana? Oh, bisa banget. Karena aku kan juga terakhir karir aku tuh di B2B startup Singapura dan aku juga pakai email marketing gitu. Ya, Jadi itu kan kalau di luar negeri. Tapi kalau Indonesia sendiri gimana menurut kamu? Bisa. Indonesia itu masih banyak juga kok yang buka email. Yang kalau based on data ya, based on data tuh orang yang buka email tuh masih banyak banget gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang email marketing udah enggak gitu, kayaknya enggak deh gitu. Masih banyak banget kok yang buka dan masih banyak banget penjualan yang berasal dari email marketing gitu. Masih banyak banget gitu. Ini ada pertanyaan yang aku juga rasanya pengen nanya ke kamu. Gimana cara buat body email yang catching? Ini perlu kerja sama copywriter kah? Atau sebenarnya kamu sebagai email marketing specialist ini harus juga bisa di copywriting? Kalau jadi email marketing specialist itu harus belajar juga jadi copywriter. Cuman kan memang kalau di beberapa company nih ya Mbak Liz, itu kan ada spesifik ya, emang ada yang jadi copywriter, ada yang graphic design gitu loh. Jadi tinggal kolaborasi aja gitu kita request ke graphic design, kita brief dia maunya pakai apa sih gitu, seperti apa desain yang kita mau, terus copy-nya juga seperti apa gitu. Itu kita kolaborasi gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita as a VA gitu kan, kalau misalnya kita as a VA itu ya udah gitu loh. Jadi kita harus bisa sendiri kayak gitu. Iya benar. Tapi ada beberapa perusahaan juga kok yang mereka mau meng-hire copywriter khusus benar-benar. Jadi si email marketingnya kerjasama untuk ngurusin sequence-nya. Ada juga, tapi itu biasanya perusahaan yang sudah lumayan besar. Jadi startup jangan harap, kalian harusnya juga belajar copywriting kalau mau di startup. Lagi pula itu keuntungannya juga sebenarnya buat kita sih, Mbak Lis. Kalau nanti kita jadi VA, ya kan cuannya buat kita ya gitu. Oke, lagi nih nanya, Kalita untuk email marketing biasanya dari bidang apa? Dari bidang apa? Aduh, semua bisa please banget. Aku tuh hubungan internasional, nggak nyambung kan. Aku nggak nyambung banget hubungan internasional, tiba-tiba jadi marketer gitu, terus tiba-tiba kayak menemukan passionku di CRM, di email marketing gitu. Padahal awal mula karir tuh di sosial media gitu. Jadi semua bisa.
Semua bisa asal mau belajar. Betul. Oke. Itu langsung menjawab pertanyaannya Harun nih, habit keahlian apa yang paling perlu dibangun untuk jadi seorang VA marketing, email marketing yang baik? Untuk jadi VA email marketing yang baik, oke. Habitnya. Harus mau belajar, pokoknya mau belajar itu ya, karena kan banyak yang harus dikerjain. Bikin desain, bikin copywriting, terus abis itu analisis hasil email marketingnya. Jadi jangan kayak enggak, tapi aku cuman bisanya desain gitu. Enggak, bisa dipelajari itu bisa. Jadi analisa email marketingnya tuh juga bisa gitu. Aku tapi nggak suka matematika. Enggak, analisa nggak ada hubungannya sama matematika ya. Maksudnya ya memang ada formula-formula perkalian apa percentage apa, tapi bisa banget kok. Aku dulu juga nggak suka banget matematika, makanya aku ngambil hubungan internasional itu karena nggak ada matematika gitu. Tapi aku Ini bagus nih kamu bilang ini karena aku udah lupa banget, zaman dulu aku suka ngomong ini. Pokoknya kalau begitu kalian dapat orang, apalagi saat kalian belum pecah telur ya, kamu bisa ini nggak? Bisa. Kamu bisa ini nggak? Bisa. Pokoknya selalu jawab bisa aja terus. Dengan kalian apalagi udah gabung sama SGB, kan ada alumni juga nih, alumni hub. Kalaupun kalian nggak bisa, pokoknya kalian bilang bisa aja dulu sama si klien itu. bener, Kalian ngobrol sama klien itu. Kalian ngobrol sama teman-teman alumni, siapa yang bisa buat gua? Bisa banget tuh kayak gitu di tim kita. itu bener banget. Itu bener banget Mbak Lis. Jadi maksudnya jangan buru-buru ditolak, jangan buru-buru kayak yang aku nggak bisa, ya udahlah aku lepas ini jobnya, aduh sayang banget gitu. Jangan, bisa dulu bisa dulu pokoknya. Ini ada lagi yang Safira nih nanya, Kak, kamu pakai aplikasinya apa aja? Bagi-bagi tips. Untuk dapat klien generatednya pakai aplikasi apa aja? Nanti itu sebenarnya akan banyak di-spill di SGB VA course tuh. Jadi aku pun juga ya dulu pas waktu masih cuman local agency mini agency itu kan lokal kliennya. Jadi cuman based on my networking aja gitu. Begitu aku join SGB VA, aku jadi tahu ternyata banyak ya channel untuk mendapatkan klien internasional lagi, bukan cuman lokal. Dan rate-nya jauh lebih tinggi. Gitu. Kalau misalnya email generatingnya gimana? Kan kalau misalnya dari tadi banyak banget saya pertanyaan kayak gitu. Gimana cara tahu orang kalau misalnya belum punya subscriber nih, ini perusahaan baru benar-benar startup. List buildingnya maksudnya. Nah, itu bisa pakai beberapa cara. Bisa bikin campaign lead magnet. Jadi orang tuh mau subscribe. Atau kita bisa juga bikin event. Kerjasama sama tim event biasanya, atau misalnya sama rekan marketing yang lain gitu, bikin event online, event offline, terserah, tapi maksudnya bisa, jadi nanti kita bisa dapetin data-datanya juga kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sih cara-cara untuk list building gitu. Sama kerjasama juga kita bisa kolaborasi sama teman kita VA yang lead generation. Karena lead generation itu bisa bantuin email marketing untuk list building gitu. Jadi kalau dulu di CDP ya, Mbak Lis, ini ngomongin CDP sedikit, kan ada 3 supervisor ya, social media, lead generation, sama email marketing. Jadi kalau misalnya lagi diskusi sama klien, itu kita udah kompakan tuh, mana yang kita bisa kolaborasi, itu kita udah tahu ngomongnya tuh gimana gitu loh. Jadi satu suara semua. Jadi kalau misalnya ada list building, ini nanti akan dihandle sama supervisor dari lead generation gitu. Jadi mau nggak mau si klien tuh akan harus ngambil ketiga servisnya gitu. Benar. CDP ini sangat amat bagus ya teman-teman. Jadi kalian pilih satu aja tuh biasanya pasti bisa dapat lah dari 3 pilihan itu gitu. Nah ini nih aku suka nih karena aku sama kayak Mayfi. Gimana cara memastikan kalau emailnya dibuka? Karena kalau aku sendiri dapat email itu pasti nggak pernah aku buka, malah ujung-ujungnya aku delete. Sama aku juga kayak gitu, aku juga ujung-ujungnya delete. Tapi karena kita buka email pribadi nggak sih? Iya mungkin ya. Tapi kalau misalnya jadi gini, kita dapat email itu kan kita secara sadar subscribe ya. Secara sadar subscribe. Kalau misal emang kita udah nggak niat buka, ya udah unsubscribe aja gitu loh maksudnya. Jadi jangan ini gitu. Maksudnya berarti memang kita bukan target audiens yang tepat buat email itu gitu. Nah, kita sebagai email marketer kita harus cari target audiensnya yang tepat buat email kita.
dan kita bikin subjeknya yang bagus sehingga nanti dibuka dan dibaca gitu loh. Ya kalau misalnya dia udah nggak buka, di-delete, itu mah pasti udah bukan target audience gitu. Pertanyaan selanjutnya, email marketing tuh cocok nggak B2C? Apa cuma B2B doang? Cocok banget B2B, B2C, B2B2C juga bisa. Cocok, gitu. Alita, ini sejujurnya aku ada request nih. Gimana kalau kamu nge-recap dari yang day one sampai day 2 ini, segala sesuatu gimana cara ngebuat email marketing ini jadi service yang cocok untuk orang-orang, terus gimana cara cuannya dengan email marketing ini. Recap sekilas dong buat kita, boleh? Oke, apa ya? Jadi gimana supaya email marketing tuh bisa jadi cuannya gitu ya? Jadi yang pasti kita harus tahu dulu email marketing itu beda sama email biasa yang conversation email gitu. Kita harus tahu dulu, terus kita harus tahu mengenal banyak platformnya. Contoh yang tadi aku live demo itu pakai Mailchimp. Kenapa aku pakai Mailchimp? Karena itu yang paling mudah sebenarnya buat pemula gitu. Tapi kan banyak ya, ada Klaviyo, ada Brevo, ada banyak banget gitu platform-platform email marketing itu banyak. Jadi itu harus tahu sebenarnya harus tahu platform-platformnya gitu. Nah, kalau mau cuan, kalau kita udah knowledge-nya, sama ya itu tadi ya skill-nya copywriting, desain gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa desain, kita bisa collab sama VA yang bisa desain gitu. Jadi jangan ditolak dulu gitu. Nah, terus ya udah begitu kita tawarin ke klien, terus klien tuh pasti akan nanya dulu gitu loh. Ini tuh penting nggak sih buat aku pakai email marketing gitu? Kayaknya aku pakai sosial media aja udah ini kok gitu kan, udah cukup gitu. Nah, jadi makanya aku kasih bonus ebook juga yang tadi aku mention di awal itu tuh ada tuh, ada tips-tipsnya gimana kita nawarin klien supaya dari yang tadinya dari yang tadi cuma sosial media terus bisa pakai email marketing juga gitu. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita harus kasih tahu gitu platform yang cocok buat dia tuh apa. Terus karena nggak semua brand itu cocok pakai Mailchimp misalnya. Terus nggak semua cocok pakai Klaviyo gitu. Jadi ya kita harus paham juga gitu. Oh, ini industrinya ini, misalnya industrinya fashion, e-commerce. Nah, itu aku rekomendannya pakai Klaviyo gitu. Karena Klaviyo tuh lebih playful, lebih kayak banyak yang bisa dimain-mainin. Cocok buat fashion lah gitu. Gitu. Jadi tergantung dari industri juga kita harus tahu gitu dan harus yakin juga pada saat ngejelasin ke klien sih kembali biar nanti itu kliennya juga kayak oke, aku yakin nih sama orang ini karena dia bisa ngejelasin dengan yakin kayak gitu sih. Dan itu juga yang membedakan kan jadinya dari yang kita yang masih beginner sama yang udah expert juga kan karena kita mempelajari tools-tools ini. Bener nggak? Betul. Terus apalagi yang bisa ngebuat mereka jadi teman-teman kita di sini jadi dianggap oh iya kalian sudah expert email marketing nih. Itu bisa setting, bisa melakukan audience segmentation, bisa setting automation. Nah, itu kalau misalnya udah paham juga caranya setting automation, emang itu lebih teknikal, lebih kayak butuh mungkin kok bisa collab juga sama VA teman kita yang IT gitu ya. Kalau misalnya bingung gitu, tapi itu bisa dipelajari juga sebenarnya. Nah, ya udah jadi kalau misalnya udah segmentasi, automation itu wah udah expert banget nih gitu. Nah, kita juga bisa nawarin ke kliennya juga enak. Ini kayaknya brand Anda perlu automation-nya ini deh gitu. Jadi ya kliennya juga kayak yang oke ya iya juga ya gitu loh. Jadi kadang mereka nggak kepikiran ya gitu. Kalau kalian bingung dari tadi ada terminologi yang sedikit sangat email marketing gitu misalnya kayak tadi bouncing rate apa terus sekarang ini juga automation tenang itu semua kalau begitu kalian masuk SGBVA course terus kalian pilih yang email marketing itu juga akan dipelajari lebih mendalam benar nggak Alita? Betul banget gitu. Jadi ayo kalian gabung dulu jadi tim kita ya masuk ke dalam alumni hub kita terus kita sama-sama cari cuan tadi Adena cuan ya benar nih dijawab sama Uswatun. Cuan adalah dapat duit untung. Punya keuntungan, duit, matre. Oke.
Thank you Alita. Kamu temenin aku sampai closing ya. Aku Oke. pingin ingetin ke mereka karena hari ini ada assignment lagi. Kalau kemarin kan assignment-nya adalah nge-tag kita. Ada aku @limaran_virtual assistant dan Alita apa username kamu di Marketing by Alita. Marketing by Alita. Sekarang adalah story lagi pelajaran hari ini. Kalian dapatnya apa? Terus tag juga ke SGBVA juga. Terus tolong dong teman-teman buat sharing link ini yang tiny URL kita untuk pada kasih PR yang kemarin. PR kemarin adalah tentang subjek ya Alita. Kok nggak ada suaranya? Betul. Sorry. Halo. Tentang subjek. Betul. Jadi kan tadi juga Alita juga udah nunjukin ada 4 for you gitu. For you. Pilih subjek yang bagusnya seperti apa. Ini lebih-lebih lagi sudah dikasih info-info for you. Itu ingat nggak teman-teman for you-nya? Ini bikinlah si subjek yang bagus itu masukin ke dalam form ini. Kalian akan lolos kalau kalian punya minimum scoringnya itu 70 ya. Kalian minimum nilainya 70. Kalian dapat nanti sertifikat masterclass dan ini kita tungguin sampai hari Sabtu. Masih 2 hari sampai Sabtu tengah malam ya. Hari Minggu sudah diterima. Oke. PR-nya tolong diisi, habis itu kalian akan dapat sertifikat ini. Oke. Semoga kalian pada bisa ya. Aku juga mau dong, aku boleh nggak dapat Alita? Aku juga pengen tuh. Karena kamu ada tantanganmu. Oke. Teman-teman, aku punya 1 polling lagi. Kemarin ada 4 polling, hari ini cuma 1 polling. Ayo bantu isi yuk teman-teman pollingnya. Pollingnya hari ini tentang seberapa tertarik kamu untuk join ke komunitas kita ke dalam SGBVA course. Yuk. Wow, udah langsung ada yang jawab, pengen tahu, bagus, yes. Kalau aku sekarang, yes, bagus, oke. Ayo teman-teman, kita jadi satu tim barengan, kita ngobrol-ngobrol nanti gimana caranya. Setiap kali ada klien yang nanya, kamu bisa ini nggak? Kita bisa jawab, bisa. Oke. Mari aku lanjutkan lagi. Aku mau nunjukin beberapa sneak peek ya di dalam SGBVA course. Apalagi untuk teman-teman yang sampai di hari ini aja masih jawab belum tertarik nih ya. Ini ada Zoom class-nya. Seru nggak dulu di Zoom class-nya, Alita? Zoom class-nya email marketing seru banget. Dan aku karena passion banget ya sama email marketing, jadi aku selalu ngerjain tugasnya on time. Pokoknya aku nggak mau banget ketinggalan. Dan walaupun aku udah punya pengalaman, tapi banyak banget ilmu-ilmu baru yang aku dapetin, insight-insight. Terus aku kayak, ya ampun, aku nggak tahu ini dari dulu gitu. Aku jadi baru tahu sekarang gitu. Tadi dari kemarin juga kan aku bilang kan, ada banyak hal yang kupikir aku kenal Canva, aku pikir aku kenal Google gitu. Tidak, teman-teman. Itu semua bisa dipelajari lebih mendalam lagi dalam SGBVA course. Terus ada Google Classroom juga yang akan ngasih kita PR-nya, bahkan ada deadline-nya juga. Kalau kita lewat nggak dapet nilai gitu ya kan. Ini sih seru sih dulu. Aku lumayan tidak mau rugi, jadi aku harus kerja secepat mungkin. Kelasnya pun satu angkatan tuh kayak di sini aja nih sekarang di batch 13 tuh yang ditunjukin. Kamu batch 14 ya, Alita? Nah, di batch 13 aja tuh ada 564 members nih di grup besar ya. Pas waktu di aku juga 500 kayaknya. Di kamu berapa orang? Wah, kayaknya lebih deh. Setahu aku tuh batch 14 udah rame. Kayaknya, Terus habis itu kalian juga punya grup kecil kok, tenang. Kalian nggak perlu ngobrol sama semua 600.000 orang. Grup kecil. Dan itu waktu dulu aku berasa kayak aku kompak banget sama teman-teman yang satu tim grup kecil itu nggak sih? Karena kan kita ada bonding harus kayak Zoom call gitu loh. Setiap pokoknya 2 atau 3 kali gitu. Jadi kita kayak ngobrol, kita kenalan, terus kita juga ada task yang grup gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya jadi kompak gitu. Makin kesini juga bikin temen tuh makin sulit nggak sih? Kayak aku bahkan ada salah satu teman yang di situ tuh di grupku ini itu kita jadi kayak suka curhat-curhatan bareng. Ini gue dapet kerjanya masa gini gitu-gitu. Sampai sekarang, padahal aku udah dari kapan tuh? 2022? Enggak, 2023. Ini sekarang soalnya 2025. 2023 aku udah 2 tahun. Masih kompak sampai sekarang loh. Yuk bikin teman sekalian. Banyak kan enak untuk keuntungannya kalau join SGB. Student advisor-nya juga baik-baik kan. Mereka bantuin kita, temenin kita, ajarin kita, kasih feedback juga semua tugas-tugasnya.
kalau nggak ada feedback sejujurnya aku udah norak sih kalau kali waktu itu. Ini contoh feedback-nya. Terus ini student advisor-nya, contoh-contohnya tuh advisor juga ada cowok juga kan. Iya, iya, Kan iya. dia jadi student advisor, masih bisa ada kemungkinan kerja di dalam SGB loh. Kayak kita aja, aku jadi host, Alita jadi guest speaker, ini kita semua alumni. Betul, betul, betul. Moderator di sini, terus tim teknis di dalam, di belakang, itu banyak banget semua bisa kerja di dalam SGB. Jadi SGB sekalipun nge-hire cuman dari anak-anak SGB. Ini salah satu tim dari tim grup, eksklusif grup lowongan kerja ini. Kok tadi pengen ngomong Tinder. Ini juga nih ada Budi Leticia nih yang suka bagi-bagi, ini salah satu timnya gitu. Ini setiap hari tuh aku udah nggak lihat lagi sekolahnya sekarang. Kalau dulu tuh sehari ada 3, seenggaknya ada 3 lowongan kerjaan baru nggak sih? Kalau dulu tuh selalu liatin Tinder ya, waktu belum dapet klien. Udah full klien, jadi udah nggak ada waktu. Benar-benar. Jadi kayak bayangin, kalau kalian takut dengan banyaknya alumni ini terus ntar kalian saingan gila-gilaan di grup ini, sebenarnya enggak kok. Kita semua yang udah lama udah punya kuncian kita sendiri. Jadi ini kita udah gak lihat lagi, ini udah buat kalian. Dan ini benar-benar enak banget. Oh, sama mau nambahin Mbak Lis. Jadi di apa abis ini ya mau ngomongin yang alumni HP itu. Jadi suka tuker-tukeran juga job gitu nggak sih? Iya. Ada tuker-tukeran job. Jadi kadang tuh nggak harus dari Tinder doang, nggak harus dari SGBVA gitu, tapi dari sesama alumni itu juga suka tuker-tukeran. Klien gue butuh ini nih, klien gue butuh ini gitu. Belum lagi banyak juga dari teman-teman alumni kita yang buka agency kan. Jadi kayak dia yang kejar-kejar kliennya, kamu bisa email marketing tapi kamu malas nyari kliennya gitu. Ya udah kamu join ke mereka. Jadi nih aku punya klien butuh email marketing, kamu tinggal kerjain buat klien itu, tapi temenmu ini yang bakalan nyariin si kliennya gitu. Terus again lagi aku bilang ini all in one package, all in one. Kalian dapat pembelajaran ilmu baru, kalian dapat temen baru, ya enggak? Terus kerjaan pasti dapat, berarti duit dapat gitu. Apalagi yang takut bahasa Inggris juga bisa belajar bahasa Inggris bareng di sini gitu. Jadi banyak banget pembelajarannya, banyak banget hal yang keuntungannya yang kalian dapat ya. Ini aku sedikit lama-lamain sih memang aku ngaku nih, karena tadi kan udah aku bilang aku kasih beberapa bonus lagi. Jadi aku ingetin lagi nih harga diskonnya cuma 2 hari. Hari ini sama besok. Diskonnya. Makanya ayo ambil sekarang dan inget ya, ada salah satu orang. Ini CDP dulu deh. CDP itu aku mau nanya CDP nih karena kamu kan pernah jadi supervisor di awal CDP gimana? Ya CDP itu bagus banget. Jadi kayak semacam internship, langsung kerja sama klien, langsung dapat real task dari klien, dan nantinya pastinya di guide sama si supervisor. Cuma gini teman-teman, buat yang dapat si CDP ini, pokoknya jangan pernah juga menutup diri gitu ya. Jadi manfaatin banget CDP tuh untuk kayak networking, terus untuk belajar sendiri. Jadi jangan cuma ngandelin si supervisor gitu. Karena itu nanti buat kalian juga gitu loh. Nanti kalau misalnya klien notice, yang ini kerjaannya bagus. Nah nanti supervisornya juga rekomendasiin, yang ini nih yang bagus gitu loh. Jadi CDP itu oke banget buat mendapatkan klien, buat mendapatkan, or at least mendapatkan pengalaman. Dan belajar. Juga pun bisa juga jadi supervisor di dalam SGB juga ya. Iya, bener banget gitu. Jadi ini oke banget lah, CDP oke banget buat pengalaman, buat belajar lagi, belajar langsung ya, bener-bener belajar langsung dengan kliennya gitu. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah punya klien, ini tuh bener-bener momen yang tepat banget, karena kita tuh diminta buat ini juga Mbak Lis, buat langsung, jadi si supervisornya tuh langsung ngasih task pertama adalah bikin presentasi yang nanti harus di-present depan kliennya langsung. Jadi yang present tuh bukan aku, jadi bener-bener langsung si partisipannya gitu loh. Aku tuh cuman kayak moderator gitu. Karena kan nanti yang dipilih sama klien itu kan partisipannya, bukan aku gitu. Jadi
ini benar-benar harus dimanfaatin banget si instant access CDP ini dengan baik. Dan Kalau ini kalian nggak regi sekarang, kalian nggak bisa nih masuk ke dalam CDP, nggak masuk prasyarat CDP. Jadi harus sekarang ya. Terus ditambah lagi selain dari CDP ini yang bonusnya, ada lagi bonus ini. Ini yang aku iri banget. Kalian cuma perlu bayar Pro. Kalian pilih Pro, salah satu dari kalian akan dapat premium. Bang. Dulu nih zaman kita enggak ya. Di undian ini sih benar-benar, dan ini akan diundi besok. Jadi klik sekarang, karena begitu aku off nih webinarnya berarti kalian sudah tidak masuk undian. Again, join deposit aja dulu sekarang. Kalau nanti misalnya kalian emang sebenarnya nggak mau nih kecuali dapat premium nih, dapat menang undian, kalian bisa tarik lagi money back guarantee, bro. Ini kalau aku sih pasti aku ambil secara aku ogah rugi abis. Terus aku mau nunjukin nih kalau kursus ini tuh cepat balik modal. Kamu dapat klien pertama di kapan? Sebelum lulus. Aku juga. Di minggu keberapa? Di minggu terakhir sih. Minggu terakhir. Aku juga di minggu keempat dari 5 waktu itu. Kurang pede doang nggak sih? Kalau aku sih pribadi aku berasa cuma karena aku waktu dulu nggak pede. Kalau aku lebih ke kayak masih amazed gitu, kayak wah ternyata banyak channel nyari klien, jadi kayak masih amazed gitu loh, masih kayak oke, cari di sini gitu, masih kayak gitu. Ternyata begitu pas udah fokus, udah tahu kalau oh bisa ini, oh dapet gitu. Ya pecah telur doang yang sulit kan, habis itu gampang banget kan. Banget nggak sih balik modalnya? Cepet banget, dan aduh pokoknya nggak disangka-sangka banget udah cepet balik modal, terus langsung cuan, langsung tabungan, langsung nambah gitu. Terus ini aku mau tunjukin beberapa review dari teman-teman kita yang tentang SGBVA. Kemarin aku udah ceritain soal Sylvia juga yang dia punya anak autis, dia yang full time mom, dan akhirnya sekarang dia jadi VA, jadi dia bisa fokus buat anaknya juga, bisa tetap menghasilkan uang. Itu kan yang kalian mau juga dong. Bahkan yang hidupnya bertantangan aja dia masih menemukan jalan keluar, apalagi kita yang lumayan nyaman lah hidupnya, harusnya kita makin bisa lagi dong. Terus ada juga nih teman kita cowok nih juga buktinya, dia udah 8 tahun hidup korporat, akhirnya ujung-ujungnya dia pun jadi VA di lead generation juga. Rainer pernah jadi salah satu guest speakerku juga. Cek juga testimonial kita di alumni hub SGBVA_alumni hub. Kalau kalian masih ragu memulai, kenapa? Aku mau nanya kenapa. Ini ada beberapa frequently asked questions yang sering dikeluarkan. Pingin ikut tapi nggak ada duit. Kamu dulu ada masalah nggak ada duit juga nggak? Kalau aku sih waktu dulu ada masalah nggak ada duit, Alita. Enggak sih, tapi emang dulu tuh lebih ke takut ini penipuan nggak ya gitu, sempat ada pikiran gitu. Iya, wajar. Nah terus kenapa kamu akhirnya mau nih walaupun kamu takut ini penipuan? Aku research, ternyata ini ternyata company yang oke, SGBVA, terus alumninya juga udah banyak. Akhirnya aku langsung bayarnya langsung full gitu, nggak aku cicil-cicil. Gitu. Aku ada titipan nih, kalian teman-teman tolong besok cek email ya, karena kita akan kirim rekapnya ke email kalian, apalagi ini email marketing. Jadi cek benar-benar email dari SGBVA. Terlebih buat yang pada mau ngerjain tugas dan dapat sertifikat, karena begitu kalian lihat emailnya ini bisa ngebantuin banget buat kalian ngejawab pertanyaan-pertanyaan di dalam form itu tadi. Aku sih nggak cek sih formnya kayak apa, ntar aku cek supaya aku dapat sertifikat juga. Tapi ya itu ya teman-teman, kalian kalau takut nggak ada duit, aku pun dulu nggak ada duit. Yang tadi aku bilang, aku bayar pakai kartu kredit. Aku beneran nggak ada cash waktu itu. Bener-bener. Serius Mbak Lis? Karena semua duitku kan udah jadi ini, jadi barang. Oke. Jadi pun kalau ada duit pun aku harus simpenin dong, karena kan nanti aku harus beli lagi, begitu ini habis beli lagi. Jadi duitnya keputar gitu. Harus diperbanyak lagi stoknya. Makanya sekarang doang nih aku baru bisa punya kehidupan. Terus ada lagi pertanyaannya, kalau nggak ada waktu, gimana kalau menurut Malita kalau nggak punya waktu? Kalau nggak ada waktu, tahu nggak sih, aku punya anak waktu itu kan udah SD,
Terus aku tuh harus antar jemput anakku karena suamiku tuh lagi dinas. Jadi yang biasanya pagi dia antar, aku cuman jemput, ini pas banget dia dinas, aku antar jemput. Tapi aku tuh pokoknya pikirannya adalah kalau aku bisa kerjain sebaik-baiknya, bisa nonton semuanya course-nya dengan baik, ini nanti resultnya ke aku juga, balik modalnya tuh ke aku juga gitu. Jadi kalau dibilang nggak punya waktu atau nggak bisa nyempetin gitu loh. Bener banget. Terus aku juga suka mikir ya, aku belum punya anak kan, tapi aku suka mikir kayak gini, kalau kalian sebegitu niatnya menginvestasikan anak kalian sekolah sana sini karena kalian berharap anak kalian nantinya 20 tahun lagi sukses gitu misalnya. Kok kalian nggak mau invest buat diri kalian sendiri? Iya dong? Kalau kalian minta anak kalian 20 tahun lagi balikin modal papa mama nih yang udah biayain kalian sekolah, kenapa nggak kamu mau invest buat 6 minggu kamu keluarin waktu bener-bener semangatin tuh kejar daripada kalian S1 4 tahun atau 2 yang 3 tahun. Master cuman 2 tahun, tapi ini 6 minggu. Udah dapat banyak ilmu, langsung cuan lagi. Kalau S2 kan belum tentu ya Mbak Lis, maksudnya begitu lulus S2 tuh masih banyak juga yang nganggur gitu loh. Betul, ini mayoritas langsung dapat kerjaan dan iya kalian cuma perlu sempetin waktu 6 minggu doang teman-teman, bisa, ayo bisa. Terus lanjut, kalau soal bahasa Inggris menurut kamu gimana? Nice to have, tapi kalau misalnya enggak pun basic English pun tuh bisa banget karena nggak semua klien, kayak klien pertamaku itu tuh dia nggak ada pakai meeting weekly meeting. Terus dia orang Jerman tapi dia tinggalnya di Hong Kong dan ini company Hong Kong kan. Terus dia nggak ada, jadi benar-benar pakai Trello aja kita komunikasinya, jadi benar-benar nggak ada langsung gitu loh. Jadi it's okay, pokoknya jangan takut duluan deh. Trello itu salah satu project management tools yang ada di dalam pre-course yang akan dikasih ya. Kamu deposit aja, kamu dapat pre-course. Pre-course cara gunain Trello. Jadi yang masih bingung-bingung, oh no worries, itu pasti udah dikasih tahu duluan sama kita, sama SGBVA. Again, ada money back guarantee. Jadi deposit dulu. Sekarang mumpung kita masih belum end webinarnya ya, belum tutup nih off. Deposit aja dulu, dapat pre-course-nya. Abis itu kalau mau money back guarantee juga itu tetap barang gratisan buat kamu yang kamu udah bisa pakai buat jualin jadi VA. Oke, oh aku jawab dikit yang bahasa Inggris, sama sekali tidak ada masalah karena kamu tidak perlu telepon-teleponan, kamu bisa chatting-chatting aja atau email-email aja. Bahkan kamu bisa cari klien yang bahkan bukan bahasa Inggris. Ya, aku klien yang Azerbaijan yang aku tidak bisa bahasa Azerbaijan dan dia tidak bisa bahasa Inggris. Sih, ini sangat. Terus akhirnya nggak ada meeting gitu, Mbak Lis? Semua cuma email dan WhatsApp chat kayak gitu. Sih, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua sudah dibantu dengan dunia, sudah dipermudah. Sekarang jadi permudahlah dirimu untuk dapat duit. Kenapa kamu tidak suka duit? Iya, ini juga lagi sih Mbak bisa pakai, sekarang kan ada chat GPT apa gitu loh. Jadi maksudnya gampang, nggak usah dipusingin kayak aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Justru malah jadi kesempatan buat aku jadi VA, aku belajar bahasa Inggris gitu. Mindset itu harus gitu. Betul banget. Jadi sekarang yang kalian perlu tahu adalah gimana caranya kamu bisa berhasil jadi VA. Itu doang. Karena yang lain-lainnya tidak ada penting-pentingnya. Cuma gimana caranya berjalan jadi VA tanpa jatuh-jatuh. Itu doang aja. Itu ada di dalam SGB VA course kita. Kalau soal introvert, aku sih ekstrovert ya kemarin, makanya aku udah bilang kayak aku santai-santai aja karena aku komunikasi tinggi. Tapi kan kebanyakan dari teman-teman introvert. Kamu introvert atau ekstrovert? Nah, aku pikir dulu aku ekstrovert karena aku komunikasi tuh lancar aja. Ternyata setelah aku tes psikolog, ternyata aku introvert. Jadi si introvert juga bisa loh gitu. Ngomong juga bisa. Jadi it doesn't matter sih. Mau introvert, extrovert, communication skill-nya tetap bisa diasah. Gitu. Paling nanti ini aja sih, pulang dari sini tuh aku recharge-nya lama gitu kan kalau introvert. Iya, betul. Walaupun kamu nggak suka komunikasi, kamu nggak usah cari service yang berhubungan dengan komunikasi. Misalnya kamu bisa pilih desain, itu kan tinggal dia ngasih tahu, oke aku butuh desain kayak gini, kamu tinggal desain. Kamu bisa cari apa service yang cocok buat kamu. Jadi nggak usah pikirin kamu introvert kayak atau extrovert, itu bukan faktor kesuksesan. Bukan. Kenapa waktu yang paling tepat adalah sekarang? Kalau menurutku karena satu, investasi semakin tinggi. Kedua, harga course juga semakin tinggi lama-lama. Ketiga, sudah banyak alumni yang akan lebih duluan
jadi expert daripada kalian. Jadi mendingan sekarang, apalagi sekarang dikasih diskon nih sampai 2 hari ini. Kalau kalian entar, kalian nggak dapet diskonnya. Dan sekarang ada undian, dapat premium dengan bayar Pro, ya ampun. Dapat CDP juga. By the way aku tuh lupa mention deh. Jadi aku tuh bangga banget ya karena banyak banget partisipan CDP email marketing yang di-hire sama klien loh. Jadi waktu di batch 1 aja itu ada 5 orang yang discovery call sama klien, terus 2 di-hire gitu. Itu batch awal loh. Batch awal. Terus makin sini tuh makin banyak gitu. Aku bangga banget sih karena email marketing salah satu yang di-hire awal-awal gitu tuh email marketing. Jadi aku kayak aku bisa meluluskan partisipanku gitu. Ayo kalian juga bisa cepet-cepet pecah telur bareng kita. Yuk. Jadi VA sukses, VA yang dibayar mahal, oke? Kalian bisa hubungin kita di sini @sgb_va atau cek ke website sgbva.com atau kalian bisa follow juga ke Tanya Gromenko. Dia akan sering bantu jawabin DM kalian, tapi tentunya akan sedikit lebih lama ya teman-teman karena dia banyak banget yang ngechat. Atau kamu bisa follow aku lagi, @lislimaran_virtual assistant atau Alita. Marketing by Alita. Oke. Dan ini udah yang slide terakhir teman-teman. Ini juga sudah tinggal 5 menit lagi sampai jam 10 waktu Jakarta. Jadi aku sangat amat berterima kasih untuk teman-teman yang menemani sampai akhir. Kalian akan dapat bonus-bonus demonya juga. Ini juga ada recordingnya juga gitu. Dan sebentar lagi di end. Ada pesan-kesan terakhir Alita yang kamu mau share ke teman-teman? Pokoknya email marketing itu adalah salah satu skill yang multi skill gitu loh. Jadi di dalamnya tuh juga harus ada bisa ini gitu. Makanya itu kenapa mahal gitu. Makanya email marketing salah satu tombak yang bikin konversi juga. Gitu. Oke. Siap-siap untuk sukses teman-teman bersama kita. Oke? Sampai jumpa lagi di Alumni Hub terlebih. Ya, sampai jumpa di teman-teman yang udah sukses, udah jadi expert. Oke. Bye, thank you. Aku tutup ya. Semoga kalian sudah join. Bye-bye.